Bab 1696, Kedalaman Jiwa 29,9. Pedang Seinsing tidak hanya tercengang dengan apa yang dilihatnya, bahkan pria parubaya itu berdiri membatu di tempat. Sepertinya dia baru saja melihat hantu. Keheningan total menjulang di udara. Beberapa saat yang lalu mereka memuji Yang Si karena meningkatkan kedalaman jiwanya sebesar 0,2 begitu cepat, tetapi itu adalah hasil dari pencerahan yang tiba-tiba, dan dia membutuhkan waktu 2 jam penuh untuk melakukannya. Di sisi lain, untuk melompat 0,1 setiap 10 detik, bagaimana mungkin pemuda itu melakukannya? Bahkan guru master bintang 1 dengan kedalaman jiwa 3.0 tidak akan dapat melakukannya dengan cepat. Mungkinkah bola kristal itu rusak? Pria parubaya itu bergumam sambil bergegas maju untuk memeriksa artefak. Namun, bola kristal itu benar-benar utuh. Tidak ada sedikit pun kerusakan yang bisa dilihat di atasnya. Jika bola kristal itu tidak rusak, itu berarti bahwa perubahan itu datang dari pemuda itu sendiri, tetapi apakah hal seperti itu mungkin terjadi secara manusiawi? Alis Wu Chen menari-nari di sekitar tempat itu, dan dia tampak seperti akan kehilangan akal sehatnya. Ini bukan kultivasi tetapi kedalaman jiwa yang mereka bicarakan, dan kedalaman jiwa pihak lain melampaui 29,0 pada saat itu. Untuk meningkat 0,1 setiap 10 detik. Dia memiliki landasan yang kuat untuk keadaan pikirannya, setelah mengembangkan setiap ranah kehendak pikirannya tanpa celah. Ini telah membuat kondisi pikirannya sangat sehat. Akibatnya, dia menghadapi sedikit hambatan dalam kemajuan kedalaman jiwanya, sehingga memungkinkan dia untuk meningkatkannya dengan cepat. Luo Ruoxin meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia dengan tenang menjelaskan situasinya. Tidak ada sedikit pun kejutan di wajahnya, seolah-olah dia mengharapkan hal seperti itu terjadi. Sebagai guru-guru surgawi, Zhang Xuan memiliki dasar yang kuat untuk keadaan pikirannya. Menggunakan analogi menara sekali lagi, jika blok bawah diletakkan tanpa celah, akan lebih mudah untuk membangun lapisan atas. Fondasi yang kuat, menyadari apa yang sedang terjadi, senyum pahit muncul di wajah orang banyak. Ini terutama berlaku untuk Sword Seinsing. Dia sangat malu sehingga dia bisa menemukan lubang untuk mengubur dirinya sendiri. Dia telah berpikir bahwa keadaan pikiran putranya akan tertinggal karena dia memajukan kultivasinya terlalu cepat. Namun, masalah ini telah memberitahunya dengan keras dan jelas bahwa kultivasi putranya tidak cepat sama sekali. Sebaliknya, kultivasinya mengalami kesulitan untuk mengikuti kondisi pikirannya. Karena dia telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mendorong terobosan dalam kultivasinya, apa gunanya dia tetap diam di tempat? Sebelum tatapan terkejut semua orang, nomor pada bola kristal akhirnya terhenti. 29.9. Menghembuskan napas dalam-dalam, Zhang Xuan menarik telapak tangannya dari bola kristal dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya ini adalah batasku. Mengolah seni tempering hati jalur surga, dia memang mampu memajukan kedalaman jiwanya dengan cepat di awal. Namun, begitu mencapai 29.9, dia menyadari bahwa dia tidak dapat meningkatkan kedalaman jiwanya lebih tinggi lagi. Itu jika ada penghalang besar yang berdiri di depannya, menghalangi jalannya ke depan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menembusnya, penghalang itu tidak akan goyah. Dia dengan cepat menyadari bahwa tidak mungkin baginya untuk menembus penghalang dengan kekuatannya saat ini. Menyaksikan Zhang Xuan berjalan kembali ke arahnya, mata pria parubaya itu melebar seperti lonceng besar. Begitu saja, kamu sudah selesai berkultivasi. Pembudidaya normal akan menemukan 10 jam terlalu pendek untuk kultivasi mereka, tetapi orang ini benar-benar mencapai kemacetannya hanya dalam 2 menit. Saya baru saja membayar untuk 2 jam berturut-turut, jadi kita masih punya waktu. Apakah ada di antara kalian yang ingin mencobanya? Zhang Xuan bertanya sambil menoleh ke kerumunan. Saya akan mencobanya, pedang Sein Meng berkata. Dia masih memiliki senyum gembira di wajahnya, sangat gembira dengan prestasi putranya yang luar biasa. Beri aku waktu sebentar, saya mendapat pencerahan setelah menelusuri teknik kultivasi yang tertulis di dinding, jadi saya membuat salah satu teknik saya sendiri. Izinkan saya untuk memberikannya kepada Anda. Zhang Xuan berkata. Kamu menciptakan teknik kultivasi baru. Bahkan Sword Sein Meng tidak bisa tidak terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. Bahkan belum 3 menit dari saat kami memasuki ruangan sampai sekarang, tetapi Anda tidak hanya meningkatkan kedalaman jiwa Anda sebesar 0,8, Anda bahkan berhasil membuat teknik kultivasi. Memang, Zhang Xuan mengangguk, tidak repot-repot menjelaskan masalah ini lebih jauh. Dengan ketukan jarinya, sepotong keinginannya masuk ke dalam kesadaran Sword Sein Meng. Dengan cepat melalui pengetahuan yang baru saja tercetak di benaknya, tubuh Sword Sein Meng menegang karena terkejut. Sebagai ahli ranah intuitif impuls, dia memiliki teknik kultivasi penempaan hatinya sendiri untuk memperkuat keadaan pikirannya. Namun,
Ketika dia melihat teknik kultivasi penempaan hati yang dikirim putranya, dia menyadari bahwa apa yang telah dia kultivasi sebelumnya tidak berbeda dengan sampah. Dia dengan cepat menginternalisasi teknik kultivasi penempaan hati yang baru saja dia terima, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk sepenuhnya memahaminya. Biarkan aku mencobanya. Mengambil napas dalam-dalam, Sword Saint Meng berjalan ke bola kristal dan meletakkan telapak tangannya di atasnya. Weng, angka-angka muncul di bola kristal, 27,3. Dia adalah seorang kultivator yang kuat, dan ilmu pedangnya sangat mengesankan. Namun, kedalaman jiwanya mengalami stagnasi tak lama setelah dia mencapai tanda yang diperlukan untuk menjadi guru master bintang 9. Merasakan tekanan yang datang dari bola kristal, Sword Saint Meng menutup matanya dan mulai menggerakkan teknik kultivasi penempaan hati yang telah diberikan putranya kepadanya. Kaca, angka-angka pada bola kristal berkedip, 27.4. Semenit kemudian, 27,5. 1 menit kemudian, 27,6. Ini dengan cepat membentuk pola tetap, mirip dengan apa yang terjadi dalam kasus Zhang Xuan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kenaikan Zhang Xuan terjadi sekali setiap 10 detik sedangkan Sword Saint Meng datang sekali setiap menit. Petik 2, petik 2. Sword Saint Xing melebarkan matanya dengan ngeri sekali lagi. Jika ada orang di dunia yang paling mengenal Sword Saint Meng, itu tidak lain adalah dia. Istrinya memiliki temperamen yang berapi-api dan sikap gelisah, yang membuatnya sangat sulit untuk meningkatkan kedalaman jiwanya. Dia harus mencari segala macam harta yang bermanfaat untuk meningkatkan kedalaman jiwa seseorang, dan untuk memenuhi istrinya yang gelisah, dia bahkan telah merancang ilmu pedang kolaboratif untuk mereka berdua berlatih bersama hanya untuk meredam keadaan pikirannya. Meski begitu, butuh waktu yang sangat lama sebelum kedalaman jiwanya mencapai 27,3. Dan setelah itu hanya mandek di sana. Selama bertahun-tahun, itu bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Tetapi pada saat itu meningkat sebesar 0,1 setiap menit. Sword Saint Xing dengan cepat menoleh ke putranya dan berkata, teknik kultivasi penempaan hatimu. Tanpa ragu, keajaiban ini pasti ada hubungannya dengan teknik kultivasi yang diberikan putranya kepada istrinya. Ini dia, Anda bisa mencobanya sesudahnya. Mengetahui apa yang dipikirkan Sword Saint Xing, Zhang Xuan terkekeh pelan saat dia mengetuk jarinya dan memberikan versi sederhana dari Heaven's Path Heart Tempering Art kepadanya juga. Sword Saint Xing dengan cepat menelusurinya, dan sesaat kemudian, dia menjadi linglung. Tidak heran istrinya bisa meningkatkan kedalaman jiwanya begitu cepat. Teknik budidaya penempaan hati ini benar-benar keluar dari dunia itu. Para pendahulu klan Zhang telah menciptakan teknik kultivasi yang tak terhitung banyaknya untuk meredam kedalaman jiwa mereka dan mengatasi keterbatasan mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mendekati bersaing dengan teknik kultivasi penempaan hati yang baru saja diberikan kepadanya. Semakin aku melihatnya, semakin aku mendapati diriku tidak dapat melihat melalui dia. Pedang Saint Xing melirik putranya dan menghela nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa putranya memiliki banyak rahasia, dan dia berpikir bahwa dia akan datang untuk mengetahuinya karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Namun, semakin dekat mereka satu sama lain, semakin misterius putranya baginya. Seolah-olah putranya adalah perwujudan dari kemahatauan. Setiap teknik kultivasi, bahkan yang paling dasar, ketika diletakkan di tangannya, akan menunjukkan efek yang luar biasa, berubah menjadi harta yang tak ternilai sehingga dunia akan mati untuk meletakkan tangan mereka. Legenda mengatakan bahwa Kongsi juga memiliki kemampuan seperti itu. Mungkinkah putra saya akan menjadi ahli yang setara dengan Kongsi? Sword Saint Xing gemetar karena memikirkannya. Menurut legenda, Kongsi memiliki kemampuan untuk memahami apapun yang dilihatnya dan menguasai keahlian apapun dalam waktu singkat. Itu sebenarnya mirip dengan apa yang bisa dilakukan putranya. Apakah putranya benar-benar akan mencapai level yang sebanding dengan Kongsi? Memikirkannya saja sudah memenuhi dirinya dengan antisipasi untuk masa depan. Datanglah kemari. Saya telah mencapai kemacetan saya, dan saya tidak berpikir saya bisa melangkah lebih jauh dari ini. Sementara Sword Saint Xing masih tenggelam dalam pikirannya, istrinya berbicara. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya dan melihat angka 29.9 di bola kristal. Dalam waktu sesingkat itu, kedalaman jiwa istrinya benar-benar meningkat sebesar 2,6, mencapai 29,9, batas paling dari seorang guru master bintang 9. 29,9 adalah batas dari seorang sage agung. Jika Anda mengambil langkah maju, itu berarti bahwa kedalaman jiwa Anda telah mencapai tingkat yang sebanding dengan orang bijak kuno. Wu Chen menjelaskan. Mencapai terobosan dari 29,9 berarti kedalaman jiwa saya telah mencapai tingkat yang sebanding dengan sage kuno. Zhang Xuan berpikir keras. Saya tidak dapat memajukan Zenki atau kultivasi jiwa saya lebih jauh saat ini,
tetapi saya memiliki halaman emas di tangan. Jika saya menggunakannya, apakah saya dapat meningkatkan kedalaman jiwa saya dengan 5.0 lainnya, sehingga mencapai tingkat yang sebanding dengan Sage kuno? Bab 1697, Pedang Sensing membuat terobosan. Efek halaman emas tidak hanya terbatas pada menghancurkan musuh-musuhnya menjadi bubur. Lebih dari itu akan membantunya mengasimilasi pengetahuan yang telah dia simpan di Library of Heaven's Path dan meningkatkan kedalaman jiwanya. Dia telah menggunakan halaman emas untuk meningkatkan kedalaman jiwanya 2 kali, dan setiap kali, itu meningkat sebesar 5,0. Jika dia menggunakan halaman emas untuk meningkatkan kedalaman jiwanya, apakah dia bisa mengatasi kemacetan 29,9? Jika berhasil, dia akan memiliki kondisi pikiran yang sebanding dengan orang bijak kuno. Dia hanya menghadapi seorang Sage kuno dalam pertempuran sekali, dan dia telah menghancurkan pihak lain sampai mati dengan bukunya sebelum pihak lain bisa melakukan apapun. Namun demikian, dari mayat pihak lain yang disimpan di cincin penyimpanannya, dia masih bisa secara kasar memahami betapa menakutkannya orang bijak kuno. Jika dia bisa memajukan kedalaman jiwanya lebih jauh, apakah dia akan mendapatkan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri bahkan ketika berhadapan dengan Sage kuno? Bahkan jika kecakapan bertarungnya kurang, selama keadaan pikirannya normal, dia mungkin bisa menipu orang bijak kuno dengan penyamarannya. Keadaan pikiran sangat penting dalam hal penyamaran. Selama kedalaman jiwanya setara, akan sulit bagi siapapun untuk melihat melalui penyamarannya. Biarkan saya mencobanya, Zhang Xuan berpikir dengan penuh semangat. Mengingat keadaan yang dia alami ketika pertama kali menggunakan halaman emas untuk meningkatkan kedalaman jiwanya, dia menutup matanya dan berkehendak, tingkatkan kedalaman jiwaku. Tidak ada reaksi. Zhang Xuan menutup matanya sekali lagi dan berkehendak, tingkatkan kedalaman jiwaku. Masih tidak ada reaksi sama sekali. Halaman emas terus mengambang dengan tenang di Library of Heaven's Path, tampaknya mengejeknya karena tindakannya yang sia-sia. Tolong, bantu saya meningkatkan kedalaman jiwa saya. Aku memilihmu, halaman emas. Hancurkan kemacetan itu di depanku. Dorong, Puwasyah. Hanya 0,1 lagi. Setelah membuang waktu sebentar untuk mencoba membuat halaman emas berfungsi, Zhang Xuan hanya bisa menggosok labelannya dengan susah payah. Dari kelihatannya, sepertinya dia tidak bisa lagi mengandalkan halaman emas untuk meningkatkan kedalaman jiwanya. Mengolah pikiran seseorang memang tidak semudah itu. Dari kelihatannya, dia harus mempersiapkan diri untuk pertempuran yang panjang. Jika sehari tidak berhasil, dia hanya perlu menggunakan 2. Jika 2 tidak berhasil, dia harus menggunakan 3, atau setengah bulan pasti harus melakukan pekerjaan itu, kan? Jika tidak, dia bisa mencoba membidik pengakuan ke-6 guru-guru surgawi atau semacamnya. Itu mungkin berhasil juga. Sambil menghela nafas panjang, Zhang Xuan baru saja akan melihat bagaimana Sword Sensing berkembang ketika dia tiba-tiba merasakan energi spiritual menyatu ke arah mereka. Dia menoleh dan melihat bahwa tak lama setelah kedalaman jiwa pedang Saint Meng telah mencapai 29,9, kultivasinya, yang telah mengalami stagnasi di penyempurnaan ranah intuitif impuls untuk waktu yang sangat lama, tiba-tiba melonjak, mencapai ranah sempiternal. Sword Saint Meng selalu menjadi kultivator yang sangat berbakat, dan alasan dia tidak dapat membuat terobosan sebelumnya adalah karena simpul di hatinya karena kehilangan putranya. Sekarang dia telah menemukan putranya dan kedalaman jiwanya baru saja membuat kemajuan besar. Menggunakan momentum yang dibangun sejauh ini, dia berhasil melewati kemacetannya dan mencapai terobosan dalam kultivasinya. Di alam Grid Sage 4 dan Sempiternal, istilah semiternal mengacu pada keabadian dan ketangguhan roh primordial seseorang. Tidak ada kekuatan eksternal yang dapat menggoyahkan emosi seseorang, dan hanya dengan pikiran, seseorang akan dapat merobek jalinan ruang. Begitulah kekuatan yang dimiliki oleh para ahli terkuat di bawah Sage kuno. Saat energi spiritual melonjak ke tubuhnya, kultivasi Sword Saint Meng dengan cepat meningkat. Melihat bahwa perlu beberapa saat bagi Sword Saint Meng untuk memperkuat kultivasinya, Zhang Xuan menjentikkan pil kelas 9 ke mulut yang terakhir. Pil itu meleleh begitu memasuki mulutnya, dan ledakan energi spiritual yang luar biasa segera melonjak ke seluruh tubuhnya. Kemacetan yang telah membatasinya sebelumnya secara instan dihilangkan. Setelah memastikan bahwa Sword Saint Meng tidak akan menghadapi masalah dalam terobosannya, Zhang Xuan menghela nafas lega. Banyak bahaya mengintai di dalam kuil Konfusius, baik itu dari sesama penjelajah atau dari jebakan di dalamnya. Sangat penting bagi orang suci pedang Xingmeng untuk menjadi lebih kuat sehingga mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Meskipun dia hanya jiwa yang melampaui, dia sudah datang untuk melihat orang suci pedang Xingmeng sebagai kerabat dekatnya. Dia tidak akan membiarkan bahaya apapun menimpa mereka. Mengalihkan pandangannya ke arah pedang Sensing, yang berdiri di depan bola kristal,
Zhang Xuan melihat bahwa kedalaman jiwanya juga meningkat 0,1 pada interval tetap, seperti pedang Seinmeng. Tidak butuh waktu lama bagi kedalaman jiwanya untuk mencapai kemacetan 29,9. Saya telah mencapai batas untuk kedalaman jiwa saya juga, kata Sword Seinsing dengan mata bersinar kegirangan. Apakah kamu tidak akan mendorong terobosan juga? Zhang Xuan bertanya dengan ragu. Tidak perlu terburu-buru, saya baru saja membuat terobosan dalam keadaan pikiran saya, jadi saya perlu mengkondisikan keadaan saya untuk sementara waktu sebelum saya siap, jawab Sword Seinsing. Tidak perlu untuk itu. Cepat, mari kita selesaikan dan selesaikan. Saya melihat kondisi Anda sebelumnya, dan alasan Anda belum dapat mencapai terobosan adalah karena beberapa penyumbatan di meridian Anda. Saya punya pil di sini yang akan membantu Anda membuka meridian tertutup Anda. Dengan ini, kamu seharusnya bisa mencapai alam sempiternal dengan mudah, kata Zhang Xuan sambil menjentikkan pil ke arah pedang Seinsing juga. Mengingat istri Anda telah mencapai terobosan, apakah Anda pikir Anda memiliki waktu luang untuk mengkondisikan keadaan Anda? Anda sudah cukup dicemooh seperti itu. Apakah Anda bersedia melihat posisi Anda dalam keluarga merosot lebih jauh dari ini? Aku, Sword Seinsing sedikit terpana oleh sikap keras putranya. Apakah saya, dipandang rendah oleh putra saya karena berkultivasi terlalu lambat? Aduh, itu adalah pukulan berat, tetapi Sword Seinsing tidak dapat menemukan bantahan sama sekali. 1 tahun yang lalu, ketika putranya baru saja memulai sebagai pejuang, dia berada di alam intuitif impuls. Setengah tahun yang lalu, putranya telah berhasil mencapai alam suci. Dia telah berada di alam intuitif impuls. Beberapa hari yang lalu, putranya telah membuat terobosan kerana Grid Sage 1 dan Introspektif Convalescence. Dia masih berada di alam intuitif impuls. Pada hari ini juga, putranya sudah berada di alam tubuh Aureat. Tapi untuk dia, dia ketakutan di alam intuitif impuls. Jika dia tidak mulai mempercepat sekarang, dia benar-benar akan disusul oleh putranya. Tanpa banyak ragu, Sword Seinsing menelan pil yang telah dijentikkan Zhang Xuan padanya. Saat energi obat menyebar ke seluruh tubuhnya, dia merasakan gelombang Zenki yang terkonsentrasi mengalir dengan cepat melalui meridiannya, membersihkan penyumbatan dalam sekejap mata. Setelah itu, aura kuat meledak dari tubuhnya. Setelah menghadapi stagnasi dalam kultivasinya selama bertahun-tahun, dia akhirnya mencapai terobosan. Ini, melihat bagaimana dia mencapai terobosan bahkan sebelum dia bisa duduk untuk berkultivasi, Sword Seinsing tidak bisa tidak merasa sedikit bingung. Apakah terobosan ini tidak terlalu mudah? Namun, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk terkejut. Dia dengan cepat menutup matanya dan mulai memperkuat kultivasinya. Melihat bahwa ayah dan ibunya telah mencapai alam sempiternal, Zhang Xuan menghela nafas lega. Dia menoleh ke Luo Ruoxin dan Wu Chen dan bertanya, masih ada waktu tersisa. Apakah kamu ingin mencoba juga? Terima kasih atas tawaranmu, tapi itu tidak perlu. Kedalaman jiwa Milady dan aku telah mencapai kemacetan. Tidak ada artinya bagi kita untuk terus mengembangkan keadaan pikiran kita. Wu Chen menggenggam tinjunya. Kemacetan, apakah kedalaman jiwa Anda di 29,9 juga? Zhang Xuan terkejut. Dia tahu bahwa Wu Chen dan Luo Ruoxin bukan pembudidaya alam sempiternal biasa, tetapi dia tidak berpikir bahwa kedalaman jiwa mereka akan mencapai 29,9 juga. Sepertinya latar belakang mereka jauh lebih mengesankan daripada yang dia pikirkan. Kurasa kita sudah selesai, Zhang Xuan berkata. Dia menoleh ke pria parubaya di sampingnya dan berkata, kami hanya menggunakan bola kristal kurang dari 1 jam. Apakah Anda akan mengembalikan jam yang tersisa kepada kami? Petik 2. Pipi pria parubaya itu berkedut. Sementara pembudidaya lain menggunakan seluruh 2 jam dengan harapan bahwa mereka akan dapat meningkatkan kedalaman jiwa mereka sebesar 0,1, ketiganya sebenarnya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk memajukan kedalaman jiwa mereka menjadi 29,9. Lebih penting lagi, mereka bahkan meminta pengembalian dana setelah semua itu. Dia bersumpah bahwa dia belum pernah melihat orang yang pelit seperti itu sebelumnya. Apakah Anda tidak mau mengembalikan uang kami? Zhang Xuan mengerutkan kening. Bukan itu, merupakan kehormatan besar bagi paviliun jantung kami untuk memiliki Anda di sini. Mengapa kita tidak menghitung jam yang telah kamu habiskan di sini untukku juga? Melihat bahwa pihak lain dengan sungguh-sungguh meminta pengembalian dana, pria parubaya itu menjentikkan pergelangan tangannya dan mengembalikan artefak puncak Sein ke pihak lain. Itu mungkin tampak seolah-olah dia telah membuat kerugian, tetapi fakta bahwa 3 pembudidaya telah meningkatkan kedalaman jiwa mereka menjadi 29,9 di paviliun jantungnya adalah iklan yang sangat berharga baginya. Secara keseluruhan, itu masih merupakan kemenangan baginya. Itu lebih seperti itu,
Zhang Xuan mengangguk puas saat dia mengembalikan artefak puncak Sein ke cincin penyimpanannya. Pria parubaya itu mengangguk sebagai jawaban sebelum tatapannya perlahan melayang ke bola kristal. Kilatan berkedip di matanya saat dia berpikir, karena mereka mampu mencapai terobosan dalam kedalaman jiwa mereka begitu cepat, apakah ada kemungkinan aku bisa melakukan hal yang sama? Dengan pemikiran seperti itu, dia diam-diam menyeret langkahnya ke bola kristal. Formasi dalam bola kristal harus diaktifkan setidaknya selama 2 jam. Karena para tamu saat ini tidak berniat untuk menggunakannya lagi, akan sia-sia untuk membiarkannya. Dia mungkin juga menggunakannya untuk dirinya sendiri. Dia meletakkan tangannya di atas bola kristal, dan setelah waktu yang sangat lama, masih belum ada perubahan pada kedalaman jiwanya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa kemajuan kedalaman jiwa mereka sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bola kristalnya sama sekali. Bab 1698, Kekhawatiran Luo Ruoxin. Pada saat Zhang Xuan dan kelompoknya meninggalkan paviliun jantung, matahari sudah mulai terbenam. Alih-alih berkeliaran di sekitar kota, Zhang Xuan pergi ke salah satu tempat tinggal milik klan Zhang untuk memperkuat kultivasinya dan melihat perubahan di tubuhnya. Kultivasi adalah proses yang sulit. Itu tidak mungkin untuk mencapai puncak hanya setelah sedikit kerja keras. Bahkan seseorang yang berbakat seperti dia harus terus bekerja keras untuk mencapai levelnya saat ini. Dengan terobosan baru-baru ini yang telah dia buat, baik kultivasi Zenki dan kultivasi jiwanya telah mencapai penyempurnaan Rana Grid Sage 2 dan Aureate Body. Dengan tombak surgawi tulang naga dan intisari tata ruang, waktu, dan jiwa, dia akan mampu bertarung bahkan melawan para ahli penyempurnaan ranah sempiternal. Dia tidak lagi harus bergantung pada bantuan eksternal, seperti tetesan darah kongsi, untuk menantang mereka. Selama beberapa hari berikutnya, dia memilih untuk tetap tinggal di akomodasinya, dan dia tidak banyak pergi keluar. 3 hari kemudian, rombongan ekspedisi klan Zhang tiba di Kufu juga dan berkumpul bersama dengan kelompok mereka. Setelah beberapa hari kultivasi, para orang suci pedang Xingmeng telah berhasil memperkuat kultivasi ranah sempiternal mereka. Jika mereka mengeksekusi ilmu pedang kolaboratif mereka, mereka akan mampu melawan bahkan para ahli penyempurnaan ranah sempiternal. Ada sangat sedikit di bawah Sage kuno yang bisa mengancam mereka lagi. Hampir semua tetua agung klan Zhang telah bergabung dengan pesta ekspedisi untuk kuil Konfusius. Melihat sekilas, ada lebih dari 20 dari mereka yang telah mencapai alam sempiternal. Seperti yang diharapkan dari klan Sage nomor 1 dari benua guru-guru, akarnya pasti sangat dalam. Pada hari kelima, Luo Ruoxin tiba-tiba mengetuk pintunya. Zhang Xuan, aku dengar ada keributan di luar. Apa kau tertarik untuk jalan-jalan denganku? Tentu, Zhang Xuan mengangguk tanpa ragu-ragu. Sejak dia tiba di Kufu, dia telah menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk berkultivasi. Itu memang mulai sedikit membosankan dan monoton, jadi akan lebih baik baginya untuk keluar untuk melihatnya. Meninggalkan kediaman, ia menemukan bahwa kota menjadi jauh lebih ramai selama 4 hari terakhir. Dia tidak hanya melihat guru utama dan ahli dari paviliun guru-guru tetapi juga leluhur tua dan tetua dari pekerjaan lain. Sebelum dia menyadarinya, hampir semua ahli top dari benua guru-guru telah berkumpul di Kufu. Faktanya, ahli top ini tidak hanya terbatas pada manusia. Cukup banyak binatang Sage besar juga telah tiba di Kufu selama beberapa hari terakhir. Meskipun masuknya para ahli dalam jumlah besar ke Kufu, kota itu secara mengejutkan masih tetap teratur. Dia tidak melihat pertempuran atau duel yang terjadi di sekitarnya. Kota ini tetap damai dan harmonis seperti biasanya. Melihat melalui keraguan Zhang Xuan, Luo Ruoxin menjelaskan sambil tersenyum, ini adalah tanah suci para guru master, tidak ada yang berani menyebabkan masalah di sini. Bahkan jika konflik pecah, mereka akan memilih untuk menyelesaikannya di luar. Kufu bukan hanya tempat kuil Konfusius berada, tetapi juga tanah leluhur paviliun guru-guru. Tidak ada orang yang begitu bodoh untuk menyebabkan masalah di sini dan menjadi musuh publik semua orang. Berjalan menyusuri jalan-jalan yang sibuk, Zhang Xuan tidak bisa tidak memperhatikan betapa ramainya Kufu. Dia melirik Luo Ruoxin dan bertanya, katakan, apakah menurutmu ada iblis dunia lain di sini? Itu adalah fakta yang diketahui bahwa Kaisar Iblis dunia lain memiliki kemampuan untuk menyamar sebagai guru master, dan bahkan guru master bintang 9 tidak akan dapat membedakan mereka. Karena manusia dan binatang telah pergi ke Kufu, suku iblis dunia lain tidak akan membiarkan kesempatan ini lolos dari jari mereka. Mereka pasti akan mencoba bersembunyi di tengah kerumunan dan menyelinap ke kuil Konfusius ketika saatnya tiba. Kurasa begitu, jawab Luo Ruoxin dengan anggukan. Dia melirik Zhang Xuan dan berkata, setelah kuil Konfusius dibuka, kita semua akan diteleportasi ke lokasi acak di dalamnya. Ini berarti kita tidak akan bisa tetap bersama,
kamu harus ingat untuk tetap waspada setiap saat. Teleport ke lokasi acak di dalam. Zhang Xuan mengerutkan kening. Wu Chen telah mengumpulkan intelijen di kuil Konfusius. Menurut apa yang dia temukan sejauh ini, begitu kuil Konfusius dibuka, kita akan diselimuti oleh formasi yang secara acak akan memindahkan kita ke kuil Konfusius. Tidak ada yang tahu di mana Anda akan muncul, tanpa ragu, ada iblis dunia lain yang berteleportasi bersama kami juga, jadi Anda tidak boleh lengah, kata Luo Ruoxin. Aku tidak akan. Zhang Xuan mengangguk. Jika dia diteleportasi ke dalam situasi yang mengerikan, dia hanya perlu mengandalkan kemampuan penyamarannya. Ditambah lagi, ancamannya tidak hanya terbatas pada iblis dunia lain. Sepertinya 100 sekolah filsuf memiliki permusuhan terhadapnya dengan baik, dan mereka bahkan mungkin bermaksud menyakitinya. Dia tidak berdaya seperti sebelumnya, tetapi dia masih akan kesulitan berurusan dengan sekelompok besar orang secara bersamaan. Pada akhirnya, seseorang tidak akan pernah bisa terlalu berhati-hati. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya bahkan sebelum dia bisa masuk ke kuil Konfusius. Luo Ruoxin ragu-ragu sejenak sebelum melepas liontin di lehernya dan menyerahkannya kepada Zhang Xuan. Liontin ini diberikan kepada saya oleh ayah saya. Itu seharusnya bisa menyelamatkanmu jika kamu menemui bahaya. Petik 2. Bagian luar liontin itu menyerupai kristal, tetapi bagian dalamnya berwarna darah segar. Itu adalah artefak yang sangat indah. Ini, Zhang Xuan melihat liontin yang diberikan Luo Ruoxin kepadanya dengan ekspresi ragu. Dia tahu bahwa akan ada bahaya yang mengintai di dalam kuil Konfusius, tetapi dia memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan ahli penyempurnaan alam sempitral. Bahkan jika seseorang bermaksud menyakitinya, dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Melihat Zhang Xuan tidak menerima liontinnya, Luo Ruoxin bersikeras, ambillah. Kami tidak tahu apa yang ada di dalam kuil Konfusius, jadi satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah mengambil tindakan pencegahan sebanyak mungkin. Saya tahu bahwa Anda tidak terlalu khawatir tentang keselamatan Anda, tetapi jika iblis dunia lain berhasil mencapai terobosan ke Sage kuno di dalam dan identitas Anda terbuka kepada mereka secara kebetulan, Anda akan berada dalam bahaya besar. Identitas yang dia maksud adalah, tentu saja, guru-guru surgawi. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan terdiam. Ada beberapa pengertian dari apa yang dikatakan Luo Ruoxin. Sage kuno dilarang memasuki kedalaman kuil Konfusius, dan tidak ada yang berhasil membuat terobosan ke Sage kuno selama 10.000 tahun terakhir. Namun, ada kemungkinan besar bahwa mungkin ada artefak di dalam kuil Konfusius yang memungkinkan seseorang untuk mengambil langkah terakhir ke depan. Jika artefak itu jatuh ke tangan iblis dunia lain, itu bisa benar-benar berakhir buruk. Masih akan baik-baik saja jika iblis dunia lain tidak menyadari identitas Zhang Xuan sebagai guru-guru surgawi. Tetapi jika mereka entah bagaimana mengetahui masalah ini, tidak ada keraguan bahwa Zhang Xuan akan menjadi target prioritas mereka. Dengan kemampuan Zhang Xuan, dia masih bisa menangkis para pembudidaya alam sempiternal tanpa kesulitan, tetapi ketika dihadapkan dengan seorang sage kuno, satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah melarikan diri sejauh yang dia bisa. Perbedaan dalam kekuatan mereka terlalu besar bahkan untuk mencoba melawan. Mengetahui bahwa Luo Ruoxin mengkhawatirkannya, Zhang Xuan mengambil liontin itu sebelum bertanya dengan cemas, tetapi jika saya mengambil liontin Anda, bagaimana dengan Anda? Jika liontin itu benar-benar memiliki kemampuan untuk melindunginya, apakah tidak apa-apa baginya untuk mengambilnya? Apakah Luo Ruoxin tidak dalam bahaya jika demikian? Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Bahkan jika saya menghadapi lawan yang tidak bisa saya kalahkan, saya masih bisa melarikan diri, Luo Ruoxin meyakinkan. Tidak ingin berlama-lama tentang topik ini, Luo Ruoxin berkomentar, saya melihat Luo Qiki sebelumnya. Qiki, Zhang Xuan terkejut. Apakah dia di sini juga? Dia belum pernah melihat Luo Qiki sejak mereka berpisah di klan Luo. Jika Luo Ruoxin melihatnya berkeliling, bisakah dia berada di sana untuk kuil Konfusius juga? Memikirkannya, itu memang masuk akal. Sebagai pemilik peredam dimensi, Luo Qiki membanggakan kekuatan yang sebanding dengan pembudidaya alam sempiternal. Mempertimbangkan seberapa besar masalah pembukaan kuil Konfusius, masuk akal baginya untuk muncul di sekitarnya. Ya, dia, orang yang baik, kata Luo Ruoxin dengan linglung. Ruoxin, apakah kamu baik-baik saja? Mendengar komentar tiba-tiba yang dibuat oleh Luo Ruoxin, Zhang Xuan mengerutkan kening. Tidak apa, mau tak mau aku berpikir bahwa begitu kita berpisah satu sama lain setelah pembukaan kuil Konfusius, kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi, kata Luo Ruoxin. Dia biasanya memiliki tampilan yang tinggi dan acuh tak acuh di wajahnya, tetapi pada saat itu, sedikit kekhawatiran dan keengganan dapat terlihat di wajahnya. Melihat bahwa Luo Ruoxin mengkhawatirkan masalah ini, Zhang Xuan berusaha menghiburnya. Jangan khawatir,
Kita pasti akan selamat dari bahaya di kuil Konfusius dan bersatu kembali satu sama lain. Sejak pertama kali bertemu dengannya, dia sepertinya bisa tetap tenang tidak peduli apa yang terjadi. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengganggunya, atau mungkin, dia hanya sedikit terpisah dari dunia. Namun, dia tampak sangat emosional hari itu. Memang benar bahwa dia akan menghadapi banyak musuh di kuil Konfusius, dan teleportasi acak hanya membuat ekspedisi semakin tidak dapat diprediksi. Tidak diragukan lagi bahwa ekspedisi akan penuh dengan bahaya, tetapi dia tidak akan turun tanpa perlawanan. Adapun Luo Ruoxin, bahkan dengan mata kebijaksanaannya saat ini, dia masih tidak dapat melihat melalui kedalaman kekuatannya. Dari sini, terbukti bahwa kekuatannya jauh lebih menakutkan daripada miliknya. Mengingat begitu, apa yang harus mereka takuti? Saya rasa begitu. Jangan bicarakan ini lagi. Luo Ruoxin menjawab dengan senyum ringan. Dia mengulurkan tangannya dan bertanya, di mana prime amulet? Bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Petik 2. Itu di sini. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Zhang Xuan mengeluarkan jimat kecil dan menyerahkannya. Ini adalah artefak yang mereka peroleh melalui kemitraan mereka. Mengesampingkan fakta bahwa dia hanya ingin melihatnya, bahkan jika dia menginginkan prime amulet, dia akan memberikannya padanya tanpa ragu-ragu. Bab 1699, memasuki pinggiran kuil Konfusius. Mengambil prime amulet, Luo Ruoxin mengelusnya dengan jarinya. Sesaat kemudian, dia mengembalikannya. Ini dia. Kenapa tidak kau ambil saja? Aku bisa menunggumu di pintu masuk kuil Konfusius, dan kita berdua bisa masuk bersama. Zhang Xuan menyarankan sambil tersenyum. Dia tidak berniat meninggalkan Luo Ruoxin di kuil Konfusius, dan dia juga mempercayai Luo Ruoxin. Jadi, tidak masalah baginya siapa yang memiliki Little Amulet. Tidak perlu untuk itu. Akan baik untuk meninggalkannya bersamamu, aku hanya ingin melihatnya. Luo Ruoxin menggelengkan kepalanya saat dia mengembalikan liontin itu. Baiklah kalau begitu, akan sangat bagus jika kita bisa menggunakan token giok komunikasi setelah memasuki kuil Konfusius. Tetapi jika kita tidak dapat menghubungi satu sama lain, mari kita bertemu di pintu masuk aula utama. Aku akan menunggumu di sana, Zhang Xuan berkata. Baik, Luo Ruoxin mengangguk dengan senyum ringan. Berjalan-jalan di antara kerumunan yang ramai sambil melakukan percakapan kosong, Zhang Xuan tidak bisa tidak mengingat hari ketika dia mengaku di Viresos City. Rasanya seolah-olah seluruh dunia menjadi tidak berarti selama dia berada di sisinya. Itu adalah perasaan damai yang dia tidak pernah tahu mungkin. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya tentang dia, tetapi dia memberinya rasa keakraban yang mencolok. Dia tahu bahwa tidak rasional untuk memikirkannya dengan cara seperti itu, tetapi rasanya seperti nasib mereka terjalin erat. Berada di sampingnya terasa seperti hal yang paling alami baginya, sehingga dia tidak bisa lagi memahami dunia tanpanya. Waktu yang dihabiskan dengan orang yang dicintai selalu berlalu dengan cepat. Tanpa sadar, 1 hari berlalu. Mereka dengan cepat kembali ke akomodasi mereka. Zhang Xuan baru saja akan mengucapkan selamat tinggal kepada Luo Ruoxin ketika tanah tiba-tiba mulai bergetar. Tekanan luar biasa tiba-tiba turun ke Khufu, dan bangunan-bangunan kuno yang membentuk kota dengan cepat menyerah pada tekanan dan runtuh satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? Zhang Xuan terkejut. Ini adalah kota tempat Kong Si tinggal selama hidupnya, jadi itu pasti akan menjadi tempat keberuntungan besar. Bahkan Sanctum of Sages belum pernah mengalami gempa bumi sebelumnya, jadi mengapa Khufu tiba-tiba mengalami getaran hebat seperti itu? Luo Ruoxin mengalihkan pandangannya ke atas saat dia berkata dengan muram, kuil Konfusius sedang dibuka. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan dengan cepat melihat ke langit juga. Matahari kedua di langit mulai berkedip tanpa henti, menandakan bahwa sesuatu akan segera terjadi. Setelah itu, sinar berbagai warna turun ke Khufu, menciptakan lorong-lorong yang menghubungkan dua dunia bersama-sama. Karena semakin banyak sinar jatuh ke dunia, tekanan di tanah tampak semakin kuat. Ini buruk. Merasakan bahaya dari tekanan yang semakin meningkat, para pembudidaya yang belum mencapai Grid Sage buru-buru mengeluarkan artefak pelindung untuk melindungi diri mereka sendiri. Bahkan Zhang Xuan merasa merinding di sekujur tubuhnya karena tekanan belaka, dan dia dengan cepat mengendarai Zen Qi-nya untuk menangkal kekuatan yang menghancurkannya. Kaca, 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 retakan mulai muncul di tanah. Energi spiritual di sekitarnya dengan cepat membentuk tornado besar yang menyapu segalanya ke langit. Di tengah keriuhan yang menderu di sekitarnya, Zhang Xuan merasakan sensasi kehangatan di tangannya, Luo Ruoxin. Ada ekspresi di wajahnya yang belum pernah dilihat Zhang Xuan sebelumnya. Zhang Xuan, jika aku menyembunyikan beberapa hal darimu, apakah kamu akan membenciku? Tidak dapat memahami mengapa Luo Ruoxin tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu pada saat ini, Zhang Xuan menjawab, saya tidak akan.
Saya tahu bahwa Anda memiliki kekhawatiran Anda sendiri untuk menyimpan rahasia dari saya, dan saya mengerti itu. Saya akan menunggu hari ketika Anda bersedia untuk berbicara. Lalu, bagaimana jika aku? Di tengah kata-kata Luo Ruoxin, gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema dari langit. Setelah itu, seluruh kufu dilahap oleh cahaya putih cemerlang. Ruoxin, pemandangan di depan Zhang Xuan kabur saat dia merasakan kehangatan di tangannya menghilang. Dia melihat dunia berputar di sekelilingnya sebelum dia benar-benar pingsan. Ketika Zhang Xuan membuka matanya sekali lagi, dia sudah berada di tengah-tengah pegunungan yang luas. Dia benar-benar dikelilingi oleh rumput tinggi yang tampak membentang sampai ke cakrawala. Ruoxin, Zhang Xuan dengan cepat bangkit dan mencari sekelilingnya dengan panik. Namun, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Meskipun Zhang Xuan tertegun sejenak, kesadaran segera mengejutkannya. Sepertinya kuil Konfusius telah dibuka, dan kita semua telah diteleportasi secara acak di. Beberapa saat yang lalu dia masih berada di kediaman klan Zhang di Kufu, tetapi dalam sekejap mata, dia sudah berada di tengah-tengah pegunungan. Pada saat itu, wanita muda yang tangannya dikunci dengan tangannya juga telah menghilang. Jelas bahwa dia telah diteleportasi oleh kekuatan yang hebat. Tanpa ragu, itu jelas perbuatan kuil Konfusius. Semua orang yang pernah berada di Kufu seharusnya diteleportasi ke lokasi acak di kuil Konfusius. Mengetahui bahwa mereka baru saja diteleportasi ke lokasi yang berbeda, hati Zhang Xuan akhirnya tenang. Dia melepaskan persepsi spiritualnya untuk merasakan lingkungan di sekitarnya, dan dia hanya bisa mengangguk. Lingkungan guru, di sini jauh lebih terkonsentrasi daripada di Kufu. Tidak heran semua orang ingin datang ke kuil Konfusius untuk mencari pertemuan kebetulan mereka. Mengesampingkan semuanya, hanya lingkungan guru, di sana jauh lebih terkonsentrasi daripada di Kufu. Seorang guru master yang berkultivasi di sana akan menemukan kedalaman jiwa mereka tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Energi spiritual di sini juga jauh lebih padat. Saya belum pernah melihat tanah yang diberkati dengan kualitas seperti itu sebelumnya. Itu adalah satu hal untuk lingkungan guru, untuk menjadi jauh lebih terkonsentrasi di Kufu, tetapi bahkan energi spiritual begitu padat sehingga hampir terasa nyata saat disentuh. Bahkan tanpa menggunakan batu roh puncak, seorang kultivator akan dapat memajukan kultivasi mereka dengan cepat di sana. Mengetahui bahwa dia berada di lingkungan yang berbeda, Zhang Xuan dengan cepat memeriksa kondisi fisiknya, dan setelah memastikan bahwa kekuatan bertarungnya tidak lebih rendah di kuil Konfusius, dia menghela nafas lega. Setelah itu, dia menjentikkan tangannya dan mengeluarkan token giok komunikasinya. Dia berusaha mengaktifkannya, tetapi yang mengecewakannya, dia tidak dapat menghubungi siapapun sama sekali. Seperti yang dia duga, tidak mungkin menggunakan token giok komunikasi di kuil Konfusius. Rasanya seperti ada semacam penghalang di sekitar area yang menghalangi komunikasi jarak jauh. Selanjutnya, dia mencabut tombak surgawi tulang naga dan menembus ruang di depannya. Ruang itu sedikit goyah, tetapi tidak robek untuk membentuk celah dimensi. Sepertinya saya tidak dapat melakukan lompatan spasial di sini. Jika dia tidak bisa membuka celah dimensi, dia tidak akan bisa membangun lorong spasial dan melompat dari satu area ke area lain. Sepertinya aku juga tidak bisa melakukan Soul Traverse. Zhang Xuan menghela nafas dalam-dalam. Ini berarti formasi teleportasi juga tidak akan berfungsi di sini. Yang membuatnya takjub, ruang di kuil Konfusius sebenarnya bahkan lebih tangguh daripada benua guru-guru. Meskipun ada lonjakan dalam kultivasinya, dia masih tidak dapat merobek ruang terbuka. Biarkan aku mencoba terbang, melompat ke udara. Zhang Xuan berusaha untuk menuju setinggi mungkin dalam upaya untuk mendapatkan pandangan mata burung di seluruh tempat. Namun, semakin tinggi dia pergi, semakin besar tekanan yang membebaninya. Seolah-olah seseorang mengikatkan lebih banyak beban padanya. Mengemudi zenkinya dengan marah, dia nyaris tidak mencapai puncak pohon sebelum menyerah pada tekanan. Dia jatuh kembali ke tanah, menghasilkan lubang besar di bawahnya. Saat Zhang Xuan menepuk debu dari tubuhnya, keheranan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Ruang di wilayah kuno jelas jauh lebih padat daripada ruang di benua guru-guru, sehingga membuat penerbangan menjadi sangat sulit. Bahkan dengan kehebatannya, dia hanya bisa mencapai puncak pohon sebelum jatuh ke tanah. Kemungkinan sebagian besar pembudidaya lain akan bernasib lebih buruk daripada dia. Dia telah berencana untuk dengan cepat memeriksa daerah itu dan memastikan lokasi aula bawahan dan aula utama. Namun, dari kelihatannya, sepertinya Kongsi sudah mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa persidangannya tidak akan semudah itu. Tidak mau menyerah, Zhang Xuan memindai sekeliling dengan Eye of Insight-nya. Karena ada lingkungan guru di udara, kemungkinan aula utama terletak di area di mana lingkungan guru paling terkonsentrasi.
Karena itu, selama dia mengikuti gradien konsentrasi di lingkungan guru, dia seharusnya bisa mencapai pusat dengan sangat cepat. Tapi segera, setelah mengambil pandangan menyapu ke seluruh area, wajahnya berubah pucat. Memang benar bahwa lingkungan guru ada di mana-mana di daerah itu, tetapi yang mengejutkannya, tidak ada gradien konsentrasi sama sekali. Konsentrasi lingkungan guru adalah sama di seluruh. Dengan kata lain, dia tidak bisa menggunakan gradien konsentrasi untuk menemukan aula bawahan dan aula utama. Bahkan jika Kongsi berpikir bahwa dia bisa menghentikanku hanya dengan sebanyak ini, aku masih memiliki Library of Heaven Spot untuk kembali. Zhang Xuan mendengus dingin saat dia mengeluarkan sebuah buku. Jika itu adalah pembudidaya lain, mereka akan menyerah pada saat ini dan terpaksa berkeliaran tanpa tujuan di sekitar area itu sampai mereka menemukan jalan yang layak untuk maju. Namun, itu tidak terjadi pada Zhang Xuan. Dia masih memiliki kartu truf terakhir yang bisa dia gunakan, Library of Heaven Spot. Saat itu, ketika dia berada di domain kuno Sageran Kyu kuno, dia dapat menggunakan Library of Heaven Spot untuk menemukan lokasi tombak surgawi tulang naga tanpa kesulitan. Dia pasti bisa melakukannya kali ini. Bab 1700, Wajah Emas Skywolf. Mencambuk kuas, Zhang Xuan dengan cepat menggambar sekelilingnya di udara dan menuliskan kata-kata, disinilah aula utama terletak di 8 arah. Kemudian, dia mengetuk lukisan itu dengan jarinya. Weng, dia dengan cepat memeriksa Library of Heaven Spot, tetapi tidak ada buku yang dikompilasi. Wajah Zhang Xuan menjadi gelap. Tidak ada buku yang dikompilasi. Dengan kata lain, Library of Heaven Spot tidak akan efektif dalam membantunya menemukan lokasi aula utama. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Kuil Konfusius tersembunyi di ruang terlipat, dan selama puluhan ribu tahun terakhir, belum ada satupun pelihat yang dapat mengetahui lokasinya. Kemungkinan besar, Kongsi telah menggunakan semacam cara untuk menyembunyikannya dari pandangan. Ada banyak ahli di antara umat manusia dan suku iblis dunia lain. Kodeks besar musim semi dan musim gugur, yang ditinggalkan Kongsi, adalah artefak yang diinginkan oleh banyak orang, tetapi keberadaannya tetap menjadi misteri bahkan setelah puluhan ribu tahun berlalu. Jelas, semacam teknik anti ramalan telah dilemparkan di atasnya untuk menyembunyikannya dari pemandangan surga. Karena itu, tidak dapat dihindari bahwa Library of Heaven Spot tidak dapat mengetahui keberadaannya. Tingkat kemampuan Library of Heaven Spot dibatasi oleh ruang lingkup surga. Di mana surga tidak dapat dijangkau, Library of Heaven Spot juga akan menjadi tidak berdaya. Jelas, kuil Konfusius adalah eksistensi seperti itu. Dengan ketukan jarinya, Zhang Xuan mengeluarkan Prime Amulet dan bertanya, Little Amulet, kemana saya harus pergi untuk mencapai Prime Hall? Karena idenya yang lain tidak berhasil, dia setidaknya bisa mengandalkan aula utama. Aula utama terbang ke udara dan menggoyangkan tubuhnya sedikit sebelum menjawab, saya hanya bisa merasakan aula utama ketika kita berada dalam jarak 20 li dari kuil Konfusius. Dari tempat kita sekarang, aku tidak terlalu yakin. Itu bisa merasakan lokasi kuil Konfusius, tetapi ada batasan jangkauan deteksinya. Jika terlalu jauh dari tujuan, ia tidak akan bisa merasakan kehadirannya. Baik-baik saja maka, jika Anda melihat sesuatu, kirimi saya pesan telepati segera. Melihat bahwa bahkan ide terakhirnya tidak berhasil, Zhang Xuan menghela nafas tanpa daya. Sebagai seseorang yang memiliki kekuatan besar di benua guru-guru, dia tidak berpikir bahwa dia akan menjadi sangat tidak berdaya di ruang yang terlipat ini. Dicatat, namun, jika Anda tidak memilih arah dengan bijak di kuil Konfusius, Anda bisa tersesat, saran Prime Amulet. Memang, saya harus memperhatikan dengan cermat kemana saya pergi. Saya tidak bisa bertindak sembarangan di sini, Zhang Xuan mengangguk kontemplatif. Sesaat kemudian, matanya menyala saat dia berseru, benar. Apakah kamu punya ide dalam pikiran? Tanya Prime Amulet. Tombak surgawi tulang naga. Zhang Xuan terkekeh pelan saat dia mencabut tombak surgawi tulang naga sekali lagi. Apakah itu bisa membedakan arah di sini? Prime Amulet merasa seperti baru saja menerima pukulan berat. Apakah kamu yakin itu akan dapat menemukan kuil Konfusius bahkan ketika aku tidak dapat melakukannya? Itu adalah artefak yang dibuat dengan tujuan tunggal untuk menemukan kuil Konfusius. Jika tidak dapat menemukan kuil Konfusius, tidak ada orang lain yang dapat menemukannya. Apa gunanya mengeluarkan tombak surgawi tulang naga pada saat ini? Pada saat berikutnya, jimat utama melihat Zhang Xuan menjentikkan pergelangan tangannya, dan tombak surgawi tulang naga mulai berputar dengan marah di udara. Butuh beberapa saat sebelum berhenti. Menunjuk ke arah yang dihadapi Dragon Bone Divine Spear, Zhang Xuan mengangguk. Ayo pergi ke sana. Setelah itu, dia mulai berjalan dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Jimat utama.
Tombak surgawi tulang naga. Mereka berdua bertanya-tanya metode cerdik macam apa yang akan digunakan tuan mereka, tetapi siapa yang bisa berharap dia mempertaruhkan segalanya dengan keberuntungan yang bodoh. Anda di sini untuk menemukan kuil Konfusius, bukan untuk memutar roda keberuntungan. Mengabaikan duo yang tertahan, Zhang Xuan mengembalikan prime amulet ke cincin penyimpanannya dan melilitkan Dragon Bone Divine Spear kembali di pinggangnya sebelum bergerak maju dengan langkah melebar. Karena dia tidak tahu kemana dia harus pergi, dia mungkin juga mulai berjalan-jalan dan menjelajahi daerah itu. Ruang terlipat itu kaya dengan energi spiritual, jadi Zhang Xuan tidak merasakan kelelahan apapun yang maju ke depan. Tak lama kemudian, dia tiba di depan sungai. Melihat lebih dekat, Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Apa yang mengalir di sungai bukanlah air tetapi esensi roh. Dengan kata lain, energi spiritual di udara begitu terkonsentrasi sehingga dapat dengan mudah mengembun menjadi air dan membentuk aliran. Binatang suci di Cloud Mist Reef pernah mengamuk karena esensi roh mereka yang hilang. Dia tidak berpikir bahwa itu akan begitu mudah tersedia di sini. Mengumpulkan, meskipun esensi roh tingkat seperti itu tidak lagi berguna bagi Zhang Xuan, sifat borosnya masih ditendang. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk meninggalkan barang-barang bagus seperti itu, jadi dia mengumpulkan semuanya ke dalam Myriad Antiveness, memastikan untuk tidak menyia-nyiakan satu tetes pun. Melintasi apa yang dulunya adalah sungai, dia berjalan di depan dan menemukan banyak tanaman obat. Bahkan yang termuda dari ramuan ini setidaknya berusia 1000 tahun. Yang tertua yang dia temukan berusia puluhan ribu tahun. Bahkan dari jauh, dia sudah bisa mencium aroma yang dalam dari ramuan obat dewasa. Ini benar-benar dunia yang penuh dengan harta karun, Zhang Xuan berpikir sambil dengan bersemangat memetik selusin batang. Kuil Konfusius benar-benar tempat yang menakjubkan. Seolah-olah harta karun berserakan di mana-mana. Tidak heran semua ahli dari benua guru-guru ingin memasukinya. Energi spiritual yang padat, konsentrasi tinggi dari lingkungan guru, dan harta yang tersedia. Ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk kultivasi seseorang untuk maju dengan cepat. Dengan mereka, seorang kultivator akan dapat menghindari berjuang mati-matian di luar. Ding ding ding. Di tengah penjelajahannya, Zhang Xuan tiba-tiba mendengar dentang logam di kejauhan. Tanpa ragu-ragu, dia berlari ke arah itu. Sebelum tiba di sumber dentang logam, dia sudah mengubah penampilannya. Sebagai kepala 3 klan premier dan tempat suci orang bijak, mungkin tidak ada orang yang tidak mengenalnya sekarang. Selain itu, karena dia pernah menjadi buronan paviliun guru-guru, tidak sulit bagi seseorang untuk mengetahui penampilannya. Mempertimbangkan betapa sensitifnya identitasnya, akan lebih baik baginya untuk berhati-hati. Berputar di sekitar bukit, Zhang Xuan akhirnya tiba di sumber dentang logam. 5 pria dan 2 wanita saat ini mengelilingi binatang buas, bertarung melawannya. Itu adalah Goldfest Skywolf, diberkati dengan kekuatan ahli ranah tubuh Aureate saat lahir. Setelah matang, itu akan mendapatkan kekuatan yang sebanding dengan ahli ranah Intuitive Impulse. Dari 7 lawannya, 3 berada di alam Aureate Body sedangkan 4 sisanya berada di alam Intuitive Impulse. Mereka tidak mengenakan jubah guru utama, dan juga tidak ada lambang pada pakaian guru utama mereka. Sulit untuk mengatakan kesetiaan mereka. Di bawah serangan gabungan dari 7 ahli, Goldfest Skywolf terpaksa mundur berkali-kali. Itu dalam posisi yang tidak menguntungkan, kalah jumlah. Biasanya, binatang buas akan menggunakan kekuatan bertarung yang jauh lebih besar daripada para pembudidaya dari alam kultivasi yang sama. Namun, mengetahui bahwa kuil Konfusius akan penuh dengan bahaya, para pembudidaya yang datang membawa banyak harta. Mereka melemparkan semua artefak mereka seolah-olah mereka tidak membutuhkan uang sama sekali. Pada saat yang sama, sepertinya Goldfest Skywolf kurang dalam pengalaman pertempuran. Akibatnya, hanya butuh beberapa saat bagi Goldfest Skywolf untuk terluka parah. Melihat bahwa Goldfest Skywolf akhirnya mencapai batasnya, seorang pemuda di tengah kerumunan berteriak, "Ikuti perintahku. Kami akan meluncurkan serangan secara bersamaan." Sangat baik, mata anggota lain dari kelompok itu berbinar. Saat berikutnya, segala macam senjata melesat ke arah Goldfest Skywolf. Di bawah serangan tanpa henti dari para pembudidaya, Goldfest Skywolf akhirnya menyerah dan jatuh mati di tanah. Kami telah berhasil membunuhnya. Kelompok itu secara kolektif menghela nafas lega. Mereka baru saja akan merayakan ketika mereka mendengar langkah kaki, dan mereka buru-buru mengangkat senjata mereka sekali lagi. "Kamu siapa?" Seorang anggota kelompok bertanya dengan hati-hati. "Saya hanya melewati daerah itu," jawab Zhang Xuan. "Lewat." Anggota kelompok itu menatap Zhang Xuan dengan curiga, tampaknya takut dia akan mencuri Goldfest Skywolf yang baru saja mereka bunuh. Melihat ekspresi mereka, Zhang Xuan dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi dan melambaikan tangannya.
Saya tidak tertarik pada binatang itu. Anda tidak perlu terlalu waspada terhadap saya. Petik 2. Mempertimbangkan bagaimana dia muncul sesaat setelah mereka membunuh Goldfest Skywolf, tidak heran mereka akan meragukan niatnya. Saya ragu Anda akan berani juga. Melihat bahwa Zhang Xuan hanya berada di alam tubuh Aureate, kerumunan itu menghela nafas lega. Pemuda yang telah mengeluarkan perintah tadi mengalihkan pandangannya kembali ke bangkai Goldfest Skywolf. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan belati tajam dan mulai membongkar bangkai itu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengambil taring dan cakar Skywolf. Aku memainkan peran terbesar dalam membunuh orang ini di sini, jadi aku yakin tidak ada dari kalian yang keberatan jika aku mengambil taring dan cakarnya, kan? Jangan ragu untuk membagi apapun yang tersisa di antara kalian semua. Kata pemuda itu. Bab 1701, Harimau Putih Merah Tua. Bagian terberat dari seekor binatang biasanya adalah taring dan cakarnya. Segala sesuatu selain dari keduanya akan relatif murah. Namun, mengetahui kekuatan pemuda itu, kerumunan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Mereka dengan enggan mengangguk sebelum membongkar bangkai juga. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk membedah bangkai serigala raksasa itu. Berbagai bagian tubuh dari Goldfest Skywolf adalah bahan yang sangat berharga, tetapi mengingat kekayaan Zhang Xuan saat ini, mereka tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Selain itu, para pembudidaya itu telah melalui banyak hal untuk membunuh binatang itu. Sebagai guru utama, tidak pantas baginya untuk mencuri jarahan mereka. Dari bagaimana mereka membagi rampasan kemenangan, Zhang Xuan memperhatikan beberapa detail halus. Dia mengira kelompok mereka sudah saling kenal sebelum memasuki ruang terlipat, tetapi bukan itu masalahnya. Jelas bahwa mereka dijaga terhadap satu sama lain, dan dalam pembagian rampasan kemenangan, mereka berusaha untuk mengklaim sebanyak mungkin untuk diri mereka sendiri. Meskipun telah memutuskan untuk berkumpul bersama, sepertinya hati mereka tidak selaras satu sama lain. Pemuda terkuat, yang tampaknya menjadi pemimpin de facto kelompok itu, tiba-tiba mendekati Zhang Xuan. Teman, sepertinya kamu berkeliaran di sekitar area sendirian. Mengapa Anda tidak bergabung dengan grup kami? Daerah di sekitar kuil Konfusius sangat luas, dan ada banyak ahli dan binatang berkeliaran. Tidak hanya berbahaya bagimu untuk menjelajah area itu sendirian, akan sulit bagimu untuk mendapatkan sesuatu yang bagus mengingat kecakapan bertarungmu yang terbatas. Petik 2. Kita bisa saling mengawasi dalam kelompok. Mengesampingkan semuanya, Goldfest Skywolf yang baru saja kita kalahkan telah punah di benua guru-guru, menjadikannya keberadaan yang sangat langka dan tak ternilai. Tanpa kekuatan yang cukup, akan sulit untuk mendapatkan bahkan segumpal rambutnya, apalagi kulit dan cakarnya. Yang lain dengan cepat mengangguk setuju. Berkeliaran dalam kelompok berarti harus membagi jarahan apapun dengan kelompok, tetapi kuil Konfusius tidak kekurangan harta. Selain itu, akan sulit bagi seseorang untuk menangkis bahaya yang mengintai di area sendirian dan mendapatkan sesuatu yang substansial. Selanjutnya, jika seorang ahli yang lebih kuat merampoknya, dia akan benar-benar tidak berdaya melawan pihak lain. Kembali ke benua guru-guru, untuk menghormati paviliun guru-guru, para pembudidaya tidak akan berani berlebihan. Namun, mereka saat ini berada di ruang terlipat yang penuh dengan ancaman di setiap sudut. Bahkan lengan paviliun guru-guru tidak cukup kuat untuk menegakkan aturannya di dalam ruang terlipat. Seseorang bisa membunuh beberapa orang dan membuang mayat mereka, dan tidak ada yang lebih bijaksana. Ruang terlipat ini, dalam arti sebenarnya, adalah tanah tanpa hukum. Satu-satunya hal yang dapat mengikat tindakan seseorang adalah prinsip dan moral seseorang. Guru-guru master mungkin masih merasa harus menjunjung tinggi nilai-nilai mereka, tetapi bagaimana dengan para kultivator lain yang tidak terafiliasi? Bagaimana dengan iblis dunia lain? Setelah beberapa saat merenung, Zhang Xuan akhirnya mengangguk. Baik. Karena dia tidak memiliki arah saat ini, tidak ada salahnya dia mengikuti grup ini. Pada saat yang sama, itu akan berfungsi untuk menyembunyikan identitasnya sehingga dia tidak akan menarik kecurigaan siapapun. Setelah mendengar persetujuan Zhang Xuan, pemuda itu berdiri dan memperkenalkan dirinya dengan sikap bermartabat. Saya Mu Xiao, keturunan dari klanmu. Sedikit keheranan melintas di mata Zhang Xuan. Ternyata pemuda itu adalah ahli dari Mu Clan. Mempertimbangkan kekuatannya, kemungkinan pemuda itu adalah kartu truf yang selama ini disembunyikan oleh klanmu. Zhang Xuan menggenggam tinjunya dan memperkenalkan dirinya. Saya Xuan Zhang, seorang kultivator yang tidak terafiliasi. Jadi, itu saudara Xuan. Senang berkenalan dengan Anda, Mu Xiao menjawab dengan sopan. Anggota kelompok yang tersisa juga memperkenalkan diri. Dari kelompok 7, 6 dari mereka adalah murid dari kekuatan besar. Hanya satu dari mereka adalah seorang kultivator yang tidak terafiliasi.
Ayo lanjutkan ke depan. Setelah menyegel aliansi mereka, Mu Xiao memberi isyarat agar orang banyak berkumpul, dan mereka mulai maju sekali lagi. Zhang Xuan mencatat bahwa mereka berjalan ke arah yang sama dengan yang dia maksud sebelumnya, dan dia diam-diam mengikuti di belakang mereka. Perjalanan ini berlangsung selama 4 jam penuh. Dalam periode waktu ini, mereka bertemu dengan 3 binatang lain yang menggunakan kekuatan setara dengan Goldfest Skywolf. Mengetahui bahwa kekuatannya yang luar biasa akan membawa keraguan pada identitasnya, Zhang Xuan menyesuaikan kecakapan bertarungnya agar sesuai dengan kultivator alam tubuh Aureate biasa. Yang benar adalah bahwa orang banyak telah mengundang Zhang Xuan ke dalam kelompok mereka mengantisipasi bahwa dia akan memiliki sarana dan harta yang luar biasa, mengingat bagaimana dia bisa berjalan di sekitar ruang yang terlipat sendirian dengan aman. Namun, ketika mereka melihat bahwa kekuatan bertarungnya biasa-biasa saja, mereka dengan cepat kehilangan minat padanya. Tanpa sadar, sikap mereka terhadapnya menjadi dingin juga. Kamu hampir tidak melakukan apa-apa, jadi saya khawatir kami tidak dapat berbagi apapun dengan Anda kali ini. Kamu harus berusaha lebih keras untuk menarik berat badanmu lain kali. Mu Xiao memberitahu Zhang Xuan saat mereka membedah binatang ketiga yang mereka temui. Cek, saya pikir dia akan memiliki beberapa cara yang hebat. Anda benar-benar tidak dapat mengharapkan apapun dari seorang kultivator yang tidak terafiliasi. Petik 2. Dia hampir tidak berkontribusi apapun dalam membunuh binatang buas ini. Dia tidak punya hak untuk mengambil apapun. Diskusi semacam itu bisa didengar di tengah kelompok. Kata-kata mereka sangat menggelegar, tetapi Zhang Xuan tidak dapat diganggu untuk membuang kata-katanya pada sesuatu yang sepele seperti ini. Sebaliknya, matanya terpaku pada arah munculnya binatang itu sebelumnya, dan matanya perlahan menyala dengan gelisah. Dia tidak bisa tidak memperhatikan bahwa 3 binatang buas yang mereka temui di tengah perjalanan mereka semuanya melakukan perjalanan ke arah yang berlawanan dengan mereka. Tampaknya terlalu kebetulan bagi mereka semua untuk menuju ke arah yang berlawanan. Mungkinkah mereka berjalan ke arah yang benar dan kuil Konfusius terletak tepat di depan mereka? Dengan pemikiran seperti itu, Zhang Xuan segera ingin membebaskan diri dari kelompok dan maju ke depan secara individu. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, suara gemerisik tiba-tiba bergema dari hutan di sekitar mereka. Setelah itu, macan putih Crimson Frost muncul dari hutan di depan mereka. Binatang ini berada di penyempurnaan ranah intuitif impuls. Begitu muncul, itu memancarkan tekanan kuat yang menyebabkan jantung seseorang tersentak ketakutan. Semuanya, angkat tanganmu. Mu Xiao berseru dengan cemas saat melihat binatang itu. Huala, tidak ada pemula dalam kelompok 7. Mendengar perintah itu, mereka segera mencabut senjata mereka sekali lagi dan masuk ke posisi masing-masing, siap menghadapi musuh yang akan menerkam mereka. Mengaum, melihat seseorang yang berani menghalangi jalannya, macan putih merah tua menjadi marah. Dengan raungan ganas, itu melesat tepat ke dalam kelompok. Dengan satu gerakan, binatang besar itu telah menunjukkan kekuatan superiornya melawan kelompok itu. Itu merobek cakarnya, mencekik erangan yang menyesakkan dari udara sekitarnya. Riak gelombang kejut meledak tepat untuk Mu Xiao seolah-olah pedang ki yang tajam. Penghalang kayu hijau. Mu Xiao menyipitkan matanya dengan heran. Dia dengan cepat menjentikkan pergelangan tangannya dan meletakkan perisai kayu berbentuk kubah di depannya. Itu adalah artefak dari Mu Clan. Kaca, sekuat Greenwood Barrier, Crimson Frost White Tiger terlalu kuat. Dengan jentikan cakarnya yang lain, retakan sudah mulai terbentuk di permukaan Greenwood Barrier. Tidak tahan lagi, Mu Xiao menyemburkan seteguk darah segar dan dikirim terbang. Mengetahui bahwa mereka akan menjadi korban berikutnya jika mereka tidak bergerak, seseorang di antara kelompok itu berteriak, "Ayo bergerak bersama." Setelah mendengar perintah itu, anggota kelompok yang tersisa berlari ke depan secara bersamaan. Mengacungkan senjata mereka dengan marah, mereka mengirim segala macam serangan kuat ke arah macan putih merah tua. Namun, mereka bahkan tidak mampu menembus kulit pihak lain. Mengaum, dengan raungan ganas, macan putih Crimson Frost memutar tubuhnya dengan tiba-tiba, membuat para pembudidaya di sekitarnya terbang. Wajah pucat mereka dan semburan darah menunjukkan bahwa sebagian besar pembudidaya telah menderita luka parah meskipun pertemuan singkat dengan binatang besar itu. Memikirkan bahwa mereka bukanlah tandingan macan putih Crimson Frost bahkan setelah mengumpulkan kekuatan mereka. Seperti yang diharapkan dari binatang penyempurnaan alam impulsif intuitif, kekuatan yang dimilikinya memang menakutkan. Apakah kita akan mati di sini? Melihat bagaimana mereka tidak dapat menembus pertahanan binatang besar itu bahkan setelah mengerahkan kekuatan penuh mereka, keputusasaan dan kengerian muncul di wajah para pembudidaya. Kesadaran bahwa mereka benar-benar bisa kehilangan nyawa mereka di sana tiba-tiba menyerang mereka, dan perasaan ini membuat mereka merasa sangat ketakutan.
Seandainya mereka tahu lebih awal, mereka tidak akan pernah berkelana begitu dalam ke daerah itu. Tepat ketika mereka berpikir bahwa kematian akan menimpa mereka, orang terlemah dari kelompok mereka tiba-tiba berjalan ke arah macan putih Crimson Fronts. Aku tidak bisa terbang ke sini, dan perjalanan dengan berjalan kaki memakan waktu terlalu lama, pasti takdir yang membawa kita ke sini bersama. Karena nasib kita telah terjalin satu sama lain, aku akan memberimu kesempatan. Jadilah binatang jinakku, kata pemuda bernama Xuan Zhang dengan tenang. Mengaum, macan putih Crimson Frost tercengang. Apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Anda akan memberi saya kesempatan untuk menjadi binatang jinak Anda, bukan? Apa kepalamu terjepit di antara pintu atau apa? Para pembudidaya lainnya juga tercengang dengan apa yang baru saja mereka dengar. Selama ini, pemuda itu tidak dapat berkontribusi banyak bahkan dalam pertempuran mereka melawan binatang alam Oreate Body. Namun, pada saat itu, dia benar-benar ingin mengambil binatang penyempurnaan alam impulsif intuitif sebagai binatang jinaknya. Bahkan penjinak binatang harus memakan waktu beberapa tahun untuk memupuk perasaan mereka dengan binatang buas sebelum mereka bisa meyakinkannya untuk menyegel kontak dengan mereka. Tidak ada yang tahu berapa lama kuil Konfusius akan tetap dibuka, tetapi dapat dipastikan bahwa itu tidak akan bertahan beberapa tahun. Mengesampingkan keterbatasan kekuatan pemuda itu sudah merupakan prestasi yang mustahil hanya berdasarkan waktu. Justru karena alasan inilah mereka memilih untuk membunuh setiap binatang buas yang datang ke arah mereka. Mereka bahkan tidak repot-repot mempertimbangkan kemungkinan untuk menjinakkan salah satu binatang buas dan membawanya kembali ke benua guru-guru. Mengingat bahwa orang itu hanya berada di alam tubuh Aureate, apakah dia tidak takut macan putih merah tua membunuhnya dengan satu tamparan? Sebelum tatapan ragu dari kerumunan, macan putih Crimson Fronts melepaskan lolongan ganas dan menebas cakarnya ke kepala Zhang Xuan. Bab 1702, Macan Putih Luar Biasa. Sila. Kedengarannya seolah-olah jalinan ruang sedang terkoyak. Gerakan macan putih Crimson Fronts begitu kuat dan cepat sehingga menghasilkan ledakan sonik di udara. Penghinaan terang-terangan yang ditunjukkan Zhang Xuan benar-benar membuatnya marah. Manuver ini jelas jauh lebih kuat daripada gerakan yang digunakannya untuk menaklukkan Mu Xiao dan yang lainnya. Bahkan artefak puncak Sein akan dihancurkan di bawah kekuatan penghancurnya. Di pihak penerima, sepertinya pemuda yang menghadapi harimau putih merah tua itu ketakutan konyol. Dia tetap diam, tidak berusaha menghindari serangan sama sekali. Saya masih bertanya-tanya ahli seperti apa Anda, tetapi siapa yang mengira bahwa Anda hanyalah seorang pengecut. Macan putih Crimson Fronts mencibir dingin sambil memukulkan cakarnya ke kepala pemuda itu. Weng, bertentangan dengan harapan semua orang, ledakan merah materi abu-abu tidak terjadi. Sebaliknya, gema logam bergema di udara sebagai gantinya. Macan putih Crimson Fronts menyipitkan matanya saat ia buru-buru menarik kembali cakarnya yang gemetar. Itu telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan kepala pemuda itu, tetapi bukan hanya pemuda itu yang benar-benar baik-baik saja, cakarnya malah mati rasa. Dalam sekejap, macan putih merah tua menyadari bahwa meskipun pemuda itu tampaknya hanya berada di alam tubuh Aureate di permukaan, kekuatannya sudah jauh melampaui itu. Mengaum, dengan geraman rendah, macan putih Crimson Fronts berbalik dan melarikan diri. Apa-apaan ini? Itu baru saja berencana untuk mengambil camilan kecil untuk mengisi perutnya yang kosong, tetapi siapa yang tahu bahwa itu akan berakhir dengan menghadapi kacang yang begitu keras. Pasti ada masalah dengan postur saat dia bangun. Ini tidak akan berhasil. Itu harus kembali ke tempat tidur dan tidur sebentar, dan mungkin, itu akan menemukan bahwa itu hanya mimpi buruk yang buruk. Binatang buas di dalam ruang terlipat tidak mengalami terlalu banyak pertempuran, dan kecerdasan mereka jauh lebih rendah daripada binatang buas di benua guru-guru. Namun demikian, itu tidak berarti bahwa mereka begitu bodoh untuk mengadili kematian. Jika ia tidak mampu menghancurkan kepala pemuda itu setelah mengerahkan kekuatan penuhnya, jelas bahwa pemuda itu bukanlah lawan yang bisa ia kalahkan. Seperti kata pepatah, dari 36 strategi, melarikan diri adalah jalan yang harus ditempuh. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Bagaimana mungkin Zhang Xuan membiarkan macan putih Crimson Fronts pergi sesuka hati setelah memukul kepalanya? Tanpa ragu-ragu, dia mengirim tendangan. Macan putih Crimson Fronts tergelincir lebih dari 10 meter di lantai sebelum ambruk lemah ke tanah. Kepalanya berputar sedemikian rupa sehingga bahkan mempertahankan keseimbangannya adalah tugas yang sulit. Kamu sudah bersenang-senang, sudah waktunya untuk tunduk padaku. Zhang Xuan berkata sambil mengirim tendangan lagi ke wajah macan putih Crimson Fronts. 1 menit kemudian, tetesan esensi darah melayang ke gelabela Zhang Xuan. Harimau putih merah tua akhirnya menyerah. Itu lebih seperti itu.
Zhang Xuan mengangguk puas. Dia melompat ke punggung harimau sebelum mengalihkan pandangannya ke kerumunan bermata melotot di belakangnya. Saya masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan, jadi saya akan pergi sekarang. Meninggalkan kata-kata itu, dia menyenggol perut harimau dengan kakinya. Yang terakhir segera mulai berlari ke depan, menghilang ke hutan gunung dalam sekejap mata. Seolah-olah itu tidak pernah muncul sebelumnya. Dia berhasil menjinakkan macan putih Crimson Fronts sendirian. Apakah dia bahkan mengambil 3 menit untuk itu? Astaga, apa yang baru saja aku lihat? Mu Xiao dan yang lainnya masing-masing menelan beberapa suap air liur. Mereka mengira bahwa pihak lain hanyalah perunggu, tetapi siapa yang tahu bahwa dia adalah penantang tersembunyi. Mereka mendapati diri mereka tidak mampu mengikuti pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Jika saya tahu lebih awal, saya akan berusaha lebih keras untuk berhubungan baik dengannya. Dengan dukungan dari ahli yang begitu kuat, saya akan dapat memperoleh keuntungan yang melimpah di sini. Petik 2. Kami dibutakan oleh keuntungan kecil di depan kami. Dari 3 binatang yang telah kami bunuh sebelumnya, kami tidak membagikannya sama sekali padanya. Mempertimbangkan bagaimana kita telah menyinggung perasaannya, kita seharusnya sudah bersyukur bahwa dia bersedia bergerak untuk menyelamatkan hidup kita. Hai, kami benar-benar melewatkan kesempatan yang ideal. Kerumunan sangat menyesali tindakan mereka sebelumnya. Memang benar ada banyak harta karun yang menunggu untuk ditemukan di kuil Konfusius, tetapi bahayanya juga sama besarnya. Jika mereka memiliki seorang ahli untuk menutupinya, mereka pasti akan dapat meningkatkan keuntungan mereka. Sayangnya, keserakahan mereka telah menggagalkan kesempatan yang diberikan tepat di depan pintu mereka, dan tidak mungkin kesempatan seperti itu akan muncul sekali lagi. Tidak menyadari emosi kelompok yang ditinggalkannya, Zhang Xuan maju dengan cepat di belakang macan putih Crimson Fronts. Kamu adalah binatang buas yang tinggal di ruang terlipat ini. Apakah Anda tahu di mana kuil Konfusius berada? Zhang Xuan bertanya. Banyak cara yang dia miliki telah gagal dalam membantunya menemukan keberadaan kuil Konfusius. Mempertimbangkan bagaimana macan putih merah tua tumbuh di sana, dia seharusnya terbiasa dengan lingkungan sekitar. Akan lebih baik jika pemandu lokal membawanya berkeliling daripada berkeliaran tanpa tujuan di sekitar area tersebut. Tuan, apa itu kuil Konfusius? Tanya macan putih Crimson Frost dengan ragu. Zhang Xuan mengerutkan kening setelah mendengar pertanyaan itu. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Harimau putih merah tua menggelengkan kepalanya. Zhang Xuan merenung sejenak sebelum bertanya, apakah Anda tahu ada alasan terlarang di area ini yang dilarang Anda masuki? Sepertinya kuil Konfusius akan menjadi area terlarang di mana binatang-binatang itu dilarang masuk. Sementara macan putih merah tua mungkin tidak terbiasa dengan istilah kuil Konfusius. Setidaknya ia harus mengetahui berbagai alasan yang dibatasi. Mendengar pertanyaan Zhang Xuan, macan putih Crimson Fronts merenung sejenak sebelum menjawab, ada satu tempat terlarang di area itu, wilayah Cloud Tiger Gold Spirit. Ada satu waktu ketika saya secara tidak sengaja melangkah ke wilayahnya dan akhirnya hampir mati. Tuan, Cloud Tiger Roh Emas adalah raja dari segala sesuatu dalam radius 10.000 li dari sini. Itu seharusnya dapat membantu Anda dalam apapun yang Anda cari. Petik 2. Harimau Awan Roh Emas. Zhang Xuan mengerutkan kening setelah mendengar nama yang tidak dikenalnya. Setelah membaca buku-buku di Sanctum of Sages, dia memiliki pengetahuan yang layak tentang banyak binatang di dunia, dan ini termasuk yang telah punah. Namun, dia belum pernah mendengar tentang Gold Spirit Cloud Tiger sebelumnya. Itu benar, itu harimau betina. Aku pernah mencoba merayunya, tapi, batuk-batuk, aku tidak berhasil, kata macan putih merah tua dengan canggung. Saat itu, ia membanggakan diri dengan bulu putihnya yang halus dan penampilannya yang gagah, jadi ia berusaha untuk mendekati Cloud Tiger Gold Spirit. Namun, tak lama setelah tiba di wilayah pihak lain, bahkan sebelum bisa bertemu pihak lain, ia telah dibuang dengan ekor di antara kedua kakinya. Itu sangat memalukan bahkan ketika memikirkannya kembali sekarang. Harimau memang eksistensi yang tidak bisa dianggap enteng. Saat itulah ia memutuskan untuk tidak pernah menemukan harimau betina untuk istrinya, atau ia tidak akan tahu kapan ia akan dibunuh dalam tidurnya. Untuk saat ini, serigala betina di sebelah tampak agak sopan dan lembut. Tidak menyadari bahwa pikiran macan putih merah tua mulai berkeliaran di sekitar tempat itu, Zhang Xuan bertanya, seberapa kuat itu? Meskipun tunggangan yang baru saja dia peroleh hanya pada penyempurnaan Rana Intuitive Impulse, pertahanan superior dan kekuatannya yang luar biasa memungkinkannya untuk menyaingi bahkan binatang tingkat menengah Rana Sempiternal dalam pertempuran. Meskipun begitu, itu masih dihancurkan oleh apa yang disebut Gold Spirit Cloud Tiger. Seberapa kuat pihak lain? Itu pada penyempurnaan alam sempiternal. Itu salah satu dari 5 raja di hutan ini.
Harimau putih merah tua menjelaskan. 5 raja, mereka adalah 5 eksistensi terkuat di hutan ini, setelah mencapai kesempurnaan alam sempiternal. Sebagai perbandingan, saya hanya bisa dianggap berada di tingkat menengah bawah di dalam hutan. Macan putih Crimson Fronts menjawab dengan jujur, tidak berani berbohong kepada tuan barunya. Tuan, jika Anda ingin mencari sesuatu, mereka pasti tahu lebih baik dari saya. Zhang Xuan mengangguk sebagai jawaban. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin banyak yang harus diketahuinya. Bawa aku ke Cloud Tiger Gold Spirit. Zhang Xuan memerintahkan. Ya tuan, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, macan putih Crimson Fronts segera mengkonfirmasi lokasi sebelum berlari kencang ke depan dengan marah. Ding ding ding. Selama perjalanan mereka, Zhang Xuan mendengar suara dentang logam terdengar di depan. Datang sedikit lebih dekat, dia melihat 2 kelompok orang datang untuk menyerang batang tanaman obat. Di sisi lain, kedua kelompok orang dengan cepat menghentikan tindakan mereka setelah mendengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Sesaat kemudian, mereka melihat seorang pria muda duduk di atas seekor harimau putih besar yang perlahan mendekati mereka. Apakah itu penyempurnaan ranah impulsif intuitif harimau putih Crimson Fronts? Siapa orang itu? Kenapa dia duduk di punggung harimau? Tunggu sebentar, mungkinkah dia menjinakkan macan putih Crimson Fronts? Kedua kelompok orang itu ngeri melihat Zhang Xuan dan harimaunya, sehingga mereka bahkan melupakan konflik mereka. Dengan insting saja, mereka membuka jalan bagi Zhang Xuan untuk lewat. Di sisi lain, Zhang Xuan melambaikan tangannya ke kerumunan di bawah sambil tersenyum. Seolah-olah seorang atasan yang memeriksa pekerjaan bawahannya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Halo. Saya melihat bahwa Anda semua telah bekerja keras. Lanjutkan, tidak perlu terpengaruh oleh kehadiranku. Aku hanya lewat." Saat dia mengucapkan kata-kata ini, dia memukul perut harimau dengan ringan sekali lagi dengan kakinya. Halo, macan putih Crimson Fronts melengkung menjadi seberkas cahaya putih saat melintas di antara kerumunan. Dengan efek pencahayaan dari matahari, pemuda di punggung harimau itu tampak menjulang dan kuat, hampir seperti dewa. Itu pasti seperti apa ahli sejati itu. Kerumunan bergumam di antara mereka sendiri. Sementara mereka masih berjuang untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan baru ini, pihak lain telah menjinakkan binatang suci yang kuat untuk menjelajahi daerah tersebut. Itu adalah jurang putus asa antara ahli sejati dan rakyat jelata seperti mereka. Aku hampir lupa, beri aku ramuan obat itu. Tidak, ini milikku. Setelah pulih dari keterkejutan mereka melanjutkan teriakan marah dan pergumulan mereka tentang ramuan obat. Bab 1703, mengelilingi Cloud Tiger. Apa yang terjadi dengan cinta dan kasih sayang manusia? Melihat bagaimana kedua kelompok itu kembali bertengkar satu sama lain tentang ramuan obat, Zhang Xuan mencengkeram dadanya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Harta memang merupakan kutukan bagi umat manusia. Ruang terlipat ini memang sudah berbahaya, tetapi alih-alih bekerja sama satu sama lain untuk selamat dari cobaan ini, mereka memilih untuk berkelahi. Saya tidak pernah merasa malu menjadi manusia. Mengaum, macan putih Crimson Frost menyatakan persetujuannya. Kurasa tidak ada pilihan kalau begitu. Untuk memungkinkan manusia menghentikan pertikaian mereka dan bersatu satu sama lain untuk mengatasi cobaan ini, saya akan melalui kesulitan mengambil semua harta di daerah itu sehingga mereka tidak akan memiliki hal lain untuk diperebutkan. Zhang Xuan berkata dengan cahaya kebaikan di wajahnya. Macan putih Crimson Fronts baru saja akan mengangguk setuju juga ketika tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat aneh dengan kata-kata itu. Itu memiringkan kepalanya dengan bingung. Mengaum. Untuk dapat menemukan alasan yang benar untuk menjarah harta di tanah ini, tuan barunya benar-benar tidak tahu malu. Apakah dia tidak punya rasa malu? Tidak menyadari bagaimana citranya baru saja hancur di benak macan putih Crimson Fronts, Zhang Xuan menginstruksikan dengan suasana kebenaran, kamu akrab dengan medan lokal, dan kamu dapat melakukan perjalanan dengan cukup cepat juga. Jika ada harta yang luar biasa di sekitar area ini, bawa aku ke sana. Mengaum, mengetahui bahwa tuannya telah mengambil keputusan dan akan sia-sia untuk mengeluh, macan putih merah tua hanya bisa mengangguk setuju sebelum melesat maju dengan cepat. Harus dikatakan bahwa harimau putih merah tua benar-benar mengenal daerah itu dengan baik. Di bawah kepemimpinannya, Zhang Xuan dibawa dari satu harta langka ke harta langka lainnya. Itu akan memakan waktu lebih lama jika dia harus mengaisnya satu persatu secara manual. Dalam waktu kurang dari 4 jam, dia sudah menyapu semua barang bagus dalam radius beberapa ratus li. Ada ramuan obat berusia 10.000 tahun dan biji langka yang tidak dapat ditemukan di benua guru-guru. Senang dengan pengembaliannya, dia bahkan merekrut 5 binatang lain untuk membantunya dalam perburuan harta karun. Dengan tidak ada lagi harta yang tersisa di daerah itu,
konflik di daerah itu tampak berkurang. Melihat bahwa dunia telah mengambil langkah menuju perdamaian, Zhang Xuan tersenyum puas. Setelah perbuatan mulianya selesai, dia berjalan dengan 6 binatang jinaknya menuju wilayah Cloud Tiger Gold Spirit. Khawatir bahwa kecerdasan yang diberikan oleh macan putih Crimson Fronts tidak aktif, dia mengajukan pertanyaan yang sama kepada 5 binatang yang baru saja dia jinakkan, dan tanggapan mereka sama. Di dalam hutan ini, Gold Spirit Cloud Tiger adalah penguasa yang tak terbantahkan. Bersembunyi di sini untuk saat ini. Ketika saya memanggil Anda nanti, saya ingin Anda meluncurkan serangan yang menentukan untuk mengalahkan Cloud Tiger Gold Spirit bersama-sama. Petik 2. Setelah melakukan perjalanan selama 1 jam lagi, mereka sudah mendekati tujuan mereka. Zhang Xuan menjentikkan pergelangan tangannya dan menyimpan 6 binatang buas itu ke dalam sarang segudang-segudang. Binatang penyempurnaan alam semiternal jauh lebih kuat daripada guru master dari tingkat yang sama. Bahkan dengan kecakapan bertarungnya saat ini, kemungkinan besar dia akan menghadapi masalah dalam berurusan dengan Gold Spirit Cloud Tiger. Bukan suatu kebetulan bahwa dia telah menjinakkan begitu banyak binatang buas. Sebenarnya, dia berniat menggunakannya sebagai bala bantuan. Jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Cloud Tiger Gold Spirit, dia bisa mengatur 6 binatang di atasnya secara bersamaan. Bahkan sebagai binatang penyempurnaan alam sempiternal, itu akan diikat sejenak. Dia akan menggunakan waktu yang dibeli untuk meluncurkan teknik terkuatnya dan mengalahkannya dalam satu gerakan. Setelah menyimpan binatang buas yang dijinakkan, Zhang Xuan merayap di antara rerumputan tinggi saat dia dengan cepat melayang ke arah area yang ditunjukkan kepadanya sebelumnya. Sebelum dia bisa mencapai sarang Gold Spirit Cloud Tiger, dia mendengar langkah kaki di depan. Dengan manuver cepat, dia memanjat ke atas pohon dan mengamati situasi di depannya melalui dedaunan. Tidak jauh di depan, sekelompok 8 orang maju dengan waspada. Masing-masing dari mereka memegang senjata mereka erat-erat, bersiap untuk menyerang musuh mereka kapan saja. Bahkan yang terlemah di antara mereka adalah di penyempurnaan alam intuitif impuls, dan ada kultivator penyempurnaan alam sempiternal di antara mereka juga. Sepertinya mereka juga telah belajar tentang keberadaan Cloud Tiger Gold Spirit dan telah datang untuk menaklukkannya. Zhang Xuan dengan cepat menganalisis situasi. Dia tidak mungkin menjadi satu-satunya yang akan berpikir untuk mencari binatang terkuat untuk bertanya tentang lokasi kuil Confucius. Memang benar bahwa perimeter luar cocok untuk budidaya, dan ada banyak harta karun tergeletak di sekitarnya. Namun, tidak ada seorang pun yang tidak tahu bahwa harta karun yang sebenarnya ada di dalam kuil Confucius. Peluang sering datang dengan risiko. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk mendaki ke puncak, dan banyak yang akan berani menghadapi bahaya apapun untuk itu. Siapa ini? Sementara Zhang Xuan masih tenggelam dalam pikirannya, pembudidaya penyempurnaan alam sempiternal yang berjalan di garis depan kelompok tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Zhang Xuan. Saat perenungan singkat sebelumnya telah menyebabkan fluktuasi emosi Zhang Xuan, yang menyebabkan beberapa ketidaksempurnaan dalam penyembunyian auranya. Itu hanya kebocoran kecil, tetapi dengan seluruh kelompok waspada, tidak dapat dihindari bahwa dia akan ditemukan. Mengetahui bahwa dia telah diekspos, Zhang Xuan terkekeh pelan saat dia berjalan keluar. Aku baru saja melewati daerah itu. Kultivator penyempurnaan alam sempiternal yang telah berbicara sebelumnya adalah seorang penatua berusia 60-an. Dengan kerutan berwibawa di antara alisnya, dia bertanya, apakah Anda seorang guru master? Melihat beberapa anggota kelompok itu mengenakan jubah guru utama, Zhang Xuan menjawab dengan tegas, itu benar. Saya adalah penatua dari Bistamer Hall, Wu Changping. Saya bertekad untuk menjinakkan binatang buas di depan kita, jadi saya harus meminta Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan kami. Kata tetua dengan mengesankan. Aku tidak bermaksud ikut campur dalam urusanmu, tapi apakah tidak apa-apa bagiku untuk tetap berada di sekitar area untuk melihatnya? Zhang Xuan bertanya. Karena pihak lain telah datang sebelum dia, tidak pantas baginya untuk memotong tepat dan merebut target mereka. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk mengetahui arah umum kuil Confucius dari Cloud Tiger Gold Spirit. Dengan prime amulet di tangannya, dia seharusnya bisa membuat zona di lokasi yang tepat dengan mudah selama dia memiliki arahan untuk bekerja. Mendengar bahwa pemuda itu bermaksud berkeliaran di sekitar area itu, seorang pria parubaya di tengah kelompok itu mendengus. Aku tidak bisa membiarkan itu. Silakan pergi sekarang, atau kami akan terpaksa mengusirmu. Kau berniat mengusirku, kami telah mengarahkan pandangan kami pada Gold Spirit Cloud Tiger. Kehadiran Anda di sini hanya akan menghalangi kami, jawab Wu Changping dengan dingin. Tolong cari binatang lain milikmu sendiri. Melihat bahwa dia tidak diterima di sana, Zhang Xuan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan berkata, baiklah kalau begitu. Saya berharap yang terbaik untuk Anda. Petik 2. Setelah itu, dia berbalik dan pergi.
Begitu dia keluar dari pandangan kelompok 8, dia menjentikkan jarinya dan menyegel ruang di sekitarnya sebelum kembali. Kubilang, kita seharusnya membunuh orang itu dari tadi. Mengapa Anda semua repot-repot membuang-buang napas dengannya? Kami tidak berada di benua guru-guru, jadi tidak perlu mematuhi aturan yang merepotkan itu. Pria parubaya yang meneriakinya sebelumnya menggerutu kesal. Saya tidak ragu untuk membunuh seorang guru master di sini, tetapi akan buruk jika kita membuat Gold Spirit Cloud Tiger khawatir di tengah-tengah melakukannya. Orang itu adalah raja hutan ini. Setelah bertarung dalam banyak pertempuran, instingnya sangat tajam. Kita harus bergerak dengan sangat hati-hati di sekitarnya dan menaklukkannya dengan sapuan. Kata Wu Changping. Kamu benar, aku seharusnya mempertimbangkan masalah ini lebih hati-hati. Pria parubaya itu mengangguk setuju. Setelah itu, kerutan muncul di dahinya saat dia bertanya, kami menempatkan barang itu di sarang beberapa waktu yang lalu. Orang itu seharusnya sudah tersingkir sekarang, kan? Seharusnya sudah pingsan sekarang, tetapi berdasarkan kecerdasan yang kami kumpulkan, Gold Spirit Cloud Tiger dikenal memiliki ketahanan bawaan yang tangguh. Kita tidak boleh lengah di sekitarnya. Mari kita tunggu lebih lama lagi, kata Wu Changping. Jelas bahwa Wu Changping adalah pemimpin kelompok itu. Setelah mendengar kata-katanya, kerumunan terus berjongkok dengan tenang di tengah semak-semak, menekan aura dan pernapasan mereka. Kira-kira 10 menit kemudian, Wu Changping mengangkat tangannya dan berkata, baiklah, seharusnya sudah waktunya. Ayo masuk dan lihat. Setelah mendengar kata-kata itu, pria parubaya itu berjalan ke gua di depan dengan langkah diam. Dengan gerakannya, Zhang Xuan dapat mengatakan bahwa dia juga seorang kultivator alam sempiternal, meskipun hanya pada tahap utama. Namun demikian, kehebatannya sudah cukup untuk membuatnya menjadi pembangkit tenaga listrik dari benua guru-guru. Bahkan Swat Sensing hanya memiliki kekuatan sebanyak dia. Pria parubaya itu memasuki gua. Panjang, tak lama setelah dia masuk, ledakan memekakkan telinga terdengar. Setelah itu, pria parubaya itu terbang keluar dari gua dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat, dan punggungnya mematahkan beberapa pohon yang menjulang tinggi sebelum akhirnya tergelincir hingga berhenti. Darah memuntahkan liar dari mulutnya. Sial, itu tidak jatuh untuk perangkap kami. Kami hanya bisa mendorong jalan kami. Petik 2. Wu Changping dengan cepat mengerti bahwa rencana awal mereka telah gagal. Dengan teriakan marah, dia memimpin dan menyerbu ke depan. Hualala, anggota kelompok yang tersisa juga dengan cepat maju menuju gua. Hampir setelah mereka masuk ke posisinya, tanah tiba-tiba bergetar di bawah mereka. Seekor binatang besar perlahan-lahan keluar dari gua. Bab 1704, Seruan Bantuan. Binatang besar yang muncul dari gua itu panjangnya sekitar 10 meter dan tingginya 5 meter. Mirip dengan macan putih Crimson Fronds, ia diselimuti bulu emas yang indah. Bahkan sebelum bergerak, seseorang sudah bisa mencium bau pertumpahan darah yang melayang di udara. Setelah memasuki ruang terlipat, mereka telah menemukan cukup banyak binatang buas. Ranah kultivasi mereka sangat tinggi, tetapi pengalaman bertarung mereka sangat kurang. Masih tidak mudah untuk menghadapi mereka, tetapi kesalahan yang mereka lakukan kadang-kadang menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan. Namun, itu benar-benar berbeda dengan binatang besar di depan mereka. Dari niat membunuh yang kuat yang tampaknya tertanam dalam kehadirannya hingga kewaspadaan ekstrim di matanya, terlihat jelas bahwa itu adalah seorang veteran dalam pertempuran. Tanpa ragu, banyak binatang buas yang kuat telah jatuh di bawah cakarnya. Untuk menjadi salah satu raja di dalam hutan ini, seseorang harus memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan. Menyapu tatapan dinginnya ke arah kelompok 8, Gold Spirit Cloud Tiger mengucapkan dengan dingin, sudah lama sekali sejak seseorang memiliki nyali untuk membuat kekacauan di wilayahku. Yang mengherankan, Gold Spirit Cloud Tiger benar-benar berbicara dalam bahasa manusia. Seharusnya tidak ada manusia di kuil Confucius selama puluhan ribu tahun. Untuk alasan ini, Goldface Skywolf dan Crimson Fronts White Tiger hanya bisa berkomunikasi dalam bahasa alami ras mereka sendiri. Hanya setelah menjinakkan yang terakhir, Zhang Xuan dapat berkomunikasi dengannya melalui koneksi telepati mereka. Namun, orang besar ini sebenarnya dapat berbicara dalam bahasa manusia, bahkan Zhang Xuan sedikit terkejut dengan anomali ini. Jangan sia-siakan kata-katamu untuk itu. Masuk ke formasi, Wu Changping berteriak dengan wajah gelap. Fakta bahwa Gold Spirit Cloud Tiger mampu berbicara dalam bahasa manusia kemungkinan berarti bahwa ia tahu banyak tentang ras manusia. Fakta bahwa taktik mereka sebelumnya tidak berhasil berarti bahwa itu sudah dijaga dari mereka sejak awal. Halo, kelompok 8 mengangkat senjata mereka dan mengepung Cloud Tiger Gold Spirit. Tautan yang tidak dapat dijelaskan terbentuk di antara aura mereka, hampir seolah-olah ada benang halus yang menghubungkan mereka bersama. Hanya dengan pandangan sekilas,
terlihat bahwa selain membentuk formasi, mereka juga menggunakan semacam artefak yang tangguh. Tidak heran mereka enggan membiarkan Zhang Xuan menonton di samping. Mereka telah membuat persiapan yang matang untuk menaklukkan dan menjinakkan Gold Spirit Cloud Tiger, jadi tidak mungkin mereka mengambil risiko membiarkan siapapun mencuri hasil kerja mereka. Betapa tidak berarti, tidak peduli dengan gerakan kelompok, Cloud Tiger Gold Spirit mengeluarkan raungan ganas. Dengan pukulan yang kuat, ia melompat ke arah pria parubaya yang paling dekat dengannya. Tampaknya berniat untuk menerobos formasi dengan memfokuskan serangannya pada seorang individu. Weng, sebelum cakarnya bisa mendarat, energi yang kaya menyembur ke tubuh pria parubaya itu melalui benang sempit di sekitarnya, mengisinya dengan kekuatan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya redup. Ditambah dengan masuknya energi, pria parubaya itu mengangkat pedang besarnya dan menebas dengan marah. Jemaat besar pedang Qi dimanifestasikan dalam bentuk bayangan pedang yang menjulang tinggi di udara. Ledakan, cakar dan bayangan pedang bertabrakan satu sama lain, dan Cloud Tiger Gold Spirit tidak bisa membantu tetapi mundur. Untuk berpikir bahwa mereka mampu menyalurkan kekuatan kelompok ke dalam tubuh satu, Zhang Xuan mengangguk. Tidak mungkin pria parubaya itu bisa bertahan melawan serangan Cloud Tiger Gold Spirit sendirian. Melalui penggunaan benang sempit kelompok itu memasukkan kekuatan mereka ke dalam pria parubaya itu bersama-sama, sehingga mengalahkan binatang besar itu. Sebagai hasil dari kolaborasi mereka, bahkan seseorang yang sekuat Cloud Tiger Gold Spirit tidak dapat menembus pertahanan mereka. Sepertinya mereka telah menggunakan artefak Great Sage. Mempertimbangkan bagaimana utas itu mampu menahan kekuatan begitu banyak orang tanpa menghalangi output daya pria parubaya itu, tidak ada keraguan bahwa artefak itu setidaknya berada di tingkat sage besar. Meskipun tidak bisa menandingi Dragon Bone Divine Spear, itu sudah setara dengan pedang emas Wushu. Saya melihat, tidak heran Anda berani menantang saya. Sepertinya Anda memiliki beberapa trik di lengan baju Anda. Gold Spirit Cloud Tiger mendengus dingin setelah melihat bahwa itu gagal menembus pertahanan mereka, tetapi itu tidak menunjukkan sedikit pun kebingungan. Sebagai gantinya, ia mencambuk ekornya yang tebal dengan marah. Seolah-olah ekornya adalah senjata, itu benar-benar dimanfaatkan mungkin lebih besar dari cakarnya. Melengkung menjadi kabur, itu melesat ke arah pria parubaya itu sekali lagi. Menyadari ancaman utama dari ekornya, pria parubaya itu mengangkat pedangnya sekali lagi untuk melakukan serangan balik. Peng, pedang dan ekornya bertabrakan satu sama lain. Kali ini, pria parubaya yang wajahnya memucat, dan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Gold Spirit Cloud Tiger memanfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan serangannya. Ia mengayunkan cakarnya ke depan dengan ganas. Cara terbaik untuk mengatasi formasi kolaboratif ketika seseorang tidak dapat menganalisis struktur dan kekurangannya adalah dengan memfokuskan serangannya pada individu. Jelas bahwa Gold Spirit Cloud Tiger menyadari fakta ini juga. Gerakan Gold Spirit Cloud Tiger sangat cepat dan kuat. Sepertinya pria parubaya itu tidak mampu mengatasinya dan akan segera menyerah. Namun demikian, Zhang Xuan masih menggelengkan kepalanya. Serangan itu tidak akan berhasil. Jika sangat mudah untuk mengatasi kekuatan artefak Great Sage, artefak seperti itu tidak akan membuat begitu banyak pembudidaya hiruk-pikuk mencarinya. Seperti yang dipikirkan Zhang Xuan, saat berikutnya, Wu Changping dengan cepat membentuk segel tangan. Huala, saat berikutnya, tali di udara tiba-tiba ditarik kencang. Gelombang energi yang luar biasa disalurkan dari kelompok ke dalam tali sempit, memberinya ketahanan dan kekuatan yang luar biasa. Menyerang, mengikuti perintah Wu Changping, anggota kelompok lainnya mengarahkan senjata mereka ke arah Cloud Tiger Gold Spirit melalui tali sempit. Mengaum, The Gold Spirit Cloud Tiger jelas tidak mengharapkan String untuk memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini buru-buru mengangkat kepalanya dan meraung marah. Huala, gelombang ki pedang emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari mulutnya untuk menangkis senjata dan talinya. Itu bisa menembakkan pedang ki juga. Gold Spirit Cloud Tiger benar-benar berbakat. Mata Zhang Xuan berbinar karena terkejut. Dia mengira bahwa binatang besar itu tidak punya pilihan selain tunduk pada kelompok itu, tetapi siapa yang tahu bahwa itu benar-benar dapat melepaskan ki pedang. Hanya kekuatan dan ketahanan yang luar biasa dari Gold Spirit Cloud Tiger yang sulit untuk dihadapi. Jika bisa menggunakan teknik pertempuran di atas itu, Wu Changping dan yang lainnya akan benar-benar menghadapi kesulitan besar untuk mencoba menaklukkannya. Gold Spirit Cloud Tiger dikenal karena kemahirannya dalam serangan atribut logam. Apakah Anda berpikir bahwa kita tidak akan memiliki tindakan balasan terhadap itu? Biarkan saya memberitahu Anda ini, itulah yang kami tunggu-tunggu. Wu Changping tertawa penuh kemenangan saat dia mengetuk jarinya. Tesla, saat berikutnya, warna senar berubah. Itu mengasumsikan warna yang mengingatkan pada lava, seolah-olah api telah dimasukkan ke dalamnya. Huala,
Kelompok itu menyalurkan semua zenki mereka ke dalam tali. Seolah-olah minyak telah tersebar di atas percikan api yang menyala-nyala meledak. Dalam sekejap, jaring yang menyala muncul di langit, menjebak Cloud Tiger Gold Spirit sama sekali. Mereka benar-benar telah mempersiapkan diri dengan baik. Sepertinya Cloud Tiger Gold Spirit akan segera menyerah, Zhang Xuan berkomentar secara internal dengan sedikit kekaguman dalam suaranya. Seperti yang diharapkan dari seorang Grand Elder dari Beastmaster Hall, pemahaman Wu Changping tentang mangsanya, pemahaman situasi, dan ketelitian dalam perencanaan dan pelaksanaannya benar-benar terpuji. Logam dikenal karena ketajaman dan ketahanannya. Cloud Tiger Gold Spirit adalah atribut logam, yang membuatnya sangat sulit untuk dijebak dalam pertempuran. Sementara tali yang mereka bawa tangguh dan dapat diperkuat dengan zenki mereka, hanya masalah waktu sebelum putus. Disinilah kekuatan atribut logam berada. Namun, untuk mengantisipasi itu, Wu Changping telah menyiapkan api. Dari 5 elemen, logam tahan api. Begitu api meledak, atribut logam di tubuh Gold Spirit Cloud Tiger segera melemah. Faktanya, karena baru saja merilis serangan atribut logam sebelumnya, serangan balik yang dideritanya lebih besar dari biasanya. Dengan satu gerakan ini, situasi telah berubah. Saya benar-benar tidak boleh meremehkan para ahli dunia, Zhang Xuan berpikir dengan waspada. Meskipun kepemilikan Library of Heaven's Path memberinya keunggulan dalam pertempuran, dia tidak bisa membiarkan dirinya berpuas diri karenanya. Masih banyak cara yang bisa dilakukan orang lain untuk menyudutkan dan menaklukkannya. Seandainya dia berada di posisi Gold Spirit Cloud Tiger, satu-satunya cara dia bisa menyelesaikannya adalah dengan mengeluarkan mayat sage kuno iblis dunia lain. Mengaum, menyaksikan jaring yang menyala-nyala dengan cepat mendekatinya, Cloud Tiger Gold Spirit juga menyadari bahwa musuh telah datang dengan persiapan yang baik. Ia tahu bahwa ia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tiba-tiba, itu mengangkat kepalanya dan meraung sekali lagi. Tapi kali ini, raungannya tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Sebaliknya, Zhang Xuan merasakan permohonan di dalamnya, mengingatkan pada panggilan darurat. Ini adalah panggilan untuk meminta bantuan. Apakah Cloud Tiger Gold Spirit memiliki teman lain? Wajah Wu Changping melengkung ngeri. Bab 1705, Heavenwood Green Serpent. Cepat, kita harus menaklukkannya sekarang juga. Mengetahui bahwa mereka akan berada dalam posisi yang buruk begitu pendamping Gold Spirit Cloud Tiger datang, Wu Changping mendorong zenki-nya ke batas kemampuannya. Jaring yang menyala-nyala tumbuh semakin membakar karena berkontraksi dengan cepat. Sebagai penatua agung dari Beastmaster Hall, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang binatang buas. Panggilan sebelumnya tajam dan khas, tanda yang jelas bahwa itu memberi isyarat kepada temannya. Hanya satu Gold Spirit Cloud Tiger sudah cukup membuat mereka pusing, jika yang lain datang pada saat ini, mereka pasti akan mati. Menyadari posisi berbahaya yang mereka hadapi, ekspresi cemas muncul di wajah yang lain juga. Mereka buru-buru mendorong zenki mereka ke jaring yang menyala-nyala untuk mempercepat prosesnya. Hahaha, untuk berpikir bahwa Anda, Gold Spirit Cloud Tiger, salah satu dari 5 Raja Hutan, sebenarnya akan ditangkap oleh sekelompok orang seperti ini. Betapa memalukannya berada di posisi sepertimu. Sebuah suara mengejek bergema di udara saat sosok ramping melesat keluar dari gua. Sosok ramping ini memiliki kemiripan dengan Netherworld Azure Dragon Beast milik Zhang Xuan, tetapi jauh lebih besar, dan garis keturunannya jauh lebih murni. Sama seperti Cloud Tiger Gold Spirit, itu adalah ahli penyempurnaan ranah sempiternal. Ini adalah Heavenwood Green Serpent. Wajah Wu Changping memucat. Tanpa ragu-ragu, dia memerintahkan, mundur. Tepat setelah kata-kata itu diucapkan, jaring yang menyala-nyala di sekitar Gold Spirit Cloud Tiger menghilang menjadi apa-apa. Setelah itu, dia berbalik dan mulai berlari ke kejauhan. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah hidup selama berabad-abad, prioritasnya sangat jelas. Begitu dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia rela meninggalkan apapun, tidak peduli seberapa berharganya itu. Hanya Cloud Tiger Gold Spirit sudah cukup untuk hampir menyudutkan mereka. Dengan Heavenwood Green Serpent yang dilemparkan ke dalam campuran, itu membentuk combo yang jauh melampaui kemampuan mereka untuk dihadapi. Wu Changping melarikan diri saat dia menyadari bahwa segalanya menjadi serba salah, tetapi yang lain dalam kelompok itu tidak setegas dia. Mereka tertegun sejenak sebelum bergegas pergi. Hanya dari reaksi mereka, terlihat jelas bahwa selain Wu Changping, tidak satupun dari mereka adalah penjinak binatang. Dengan binatang jinak mereka yang bertarung bersama mereka, penjinak binatang buas sejati membanggakan kecakapan bertarung yang luar biasa. Namun, menjinakkan binatang buas bukanlah hal yang mudah sama sekali. Kesalahan sekecil apapun bisa menimbulkan serangan balasan binatang itu. Untuk alasan ini, penting bagi penjinak binatang untuk dapat menilai situasi dan tahu kapan harus melarikan diri. Faktanya,
Ada pepatah tidak resmi di dalam Beastamer Hall yang berbunyi, langkah pertama untuk menjinakkan binatang adalah belajar kapan harus melarikan diri. Banyak situasi tak terduga yang bisa terjadi selama proses penjinakan binatang buas. Seorang penjinak binatang buas yang tidak tahu kapan harus melarikan diri pasti sudah mati 100 kali lipat sebelum mereka bisa mencapai Great Sage. Tidakkah menurutmu tidak pantas bagimu untuk pergi begitu saja setelah mencoba membius dan menculik salah satu dari kita? Suara dingin bergema dari bawah tanah. Huala, sebelum anggota lain dari kelompok itu bisa pergi jauh, tanah tiba-tiba bergemuruh, seolah-olah gempa bumi hebat telah melanda daerah itu. Setelah itu, seekor binatang besar bangkit dari bumi. Ia memiliki kepala singa, tanduk rusa, mata harimau, tubuh rusa, sisik naga, ekor lembu. Itu adalah Qilin Chimerical. Tidak seperti Inferno Qilin Zhangxuan, itu adalah atribut bumi. Dengan jentikan sederhana dari cakarnya, dinding kokoh dari tanah kuning naik dari tanah dan mengelilingi kerumunan yang melarikan diri, menghalangi jalan mereka untuk melarikan diri. Anggota kelompok yang tersisa tidak mengharapkan binatang buas lain muncul. Baru pada saat itulah mereka mengerti mengapa Wu Changping melarikan diri begitu cepat, tidak ragu sedikitpun untuk meninggalkan mereka. Ekspresi mengerikan bisa terlihat di wajah mereka ketika mereka menyadari bahwa mereka telah dikhianati. Istirahat. Anggota kelompok terkuat saat ini, seorang sesepuh tahap menengah alam sempiternal, mengangkat pedangnya dan menebasnya ke dinding tanah kuning. Huala, dinding tanah kuning runtuh di bawah kekuatan pedang yang ganas. Namun, sebelum orang banyak dapat menikmati kemenangan sesaat mereka, dinding tanah kuning telah beregenerasi dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, kerumunan itu terjebak sekali lagi. Kalau saja saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan pernah mendengarkan Wu Changping. Mengapa saya bahkan mempertaruhkan hidup saya untuk ini? Petik 2. Kerumunan merasa hati mereka tenggelam ke dalam jurang. Sama seperti kebanyakan kelompok lain yang ada yang berkeliaran di sekitar ruang terlipat, kelompok mereka juga terbentuk secara spontan. Wu Changping telah mengumpulkan mereka semua dan berkata bahwa ini adalah satu-satunya cara yang mungkin bagi mereka untuk bisa sampai ke kuil Konfusius. Dia bahkan meyakinkan mereka bahwa dia memiliki artefak sage hebat dan bahwa masalah ini sudah ada di dalam tas. Setelah dengan hati-hati merenungkan masalah ini, mereka merasa bahwa kata-kata Wu Changping masuk akal, jadi mereka dengan senang hati bergabung dengan kelompok itu juga. Siapa yang tahu bahwa mereka akhirnya akan menghadapi 3 binatang penyempurnaan alam sempiternal secara bersamaan. Lebih penting lagi, tidak ada yang mengira Wu Changping akan benar-benar melarikan diri lebih cepat daripada salah satu dari mereka di sana. Dia juga tidak akan bisa kabur. Berbeda dengan ekspresi marah di wajah-wajah di sekitarnya, Zhangxuan melirik ke arah Wu Changping melarikan diri dan menggelengkan kepalanya. Dia harus mengakui bahwa lelaki tua itu telah membuat keputusan yang bijaksana untuk melarikan diri segera setelah dia menyadari bahwa segala sesuatunya menjadi serba salah, tetapi sayangnya baginya, ini bukan situasi yang mungkin bisa dia hindari. Seolah memenuhi ramalan Zhangxuan, panggilan seekor burung bergema dari dalam gua. Huala, setelah itu, seekor burung megah berjubah dalam lapisan api berlari keluar dari gua. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, itu melesat ke Wu Changping untuk menangkapnya. Siong Kiong, sebelum cakar burung itu bisa mencapai, nyala apinya sudah melonjak keluar untuk membangun penghalang neraka di depan, menyegel jalan pelarian Wu Changping. Phoenix api surgawi, wajah Wu Changping memucat saat tubuhnya bergetar tanpa henti. Dia mengira bahwa satu-satunya binatang di dalam gua adalah Cloud Tiger Gold Spirit, dan dia telah mempersiapkannya. Siapa yang tahu bahwa setelah kemunculan Gold Spirit Cloud Tiger, Heavenwood Green Serpent, Terra Qilin, dan Celestial Fire Phoenix akan muncul juga. Sebelum mereka menyadarinya, mereka sudah dihadapkan dengan 4 binatang legendaris. Selanjutnya, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang jauh melampaui dirinya. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan melawan sesuatu seperti ini? Halo, tanpa ragu-ragu, Wu Changping melemparkan senjatanya dengan marah, berharap itu akan memberinya waktu. Namun, itu semua tidak ada artinya di hadapan Celestial Fire Phoenix yang lincah. Perbedaan besar dalam kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa dia jembatani sendirian. Tak lama, dia sudah terikat oleh seikat api, dipaksa untuk merendahkan diri di tanah. Dengan ini, kelompok 8 telah sepenuhnya ditangkap. Keputusasaan dan ketakutan bisa terlihat di mata mereka saat mereka menatap ketakutan pada makhluk kuat di depan mereka. Melihat rekannya telah berhasil menangkap manusia sial yang berani meletakkan tangan mereka di atasnya, Gold Spirit Cloud Tiger memelototi Heavenwood Green Serpent yang tertawa terbahak-bahak dan meludah. Ejek aku semua yang kamu inginkan setelah kamu kembali. Cepat dan lepaskan segelnya padaku. Baiklah, baiklah. Aku akan membantumu membukanya. Setelah menghabiskan tawa seumur hidup,
Heavenwood Green Serpent menoleh ke gua dan berkata, "Saudara Acheron, saya akan mengandalkan Anda untuk itu." Beri aku waktu sebentar, aku akan segera keluar." Suara lain terdengar dari dalam gua. Kerumunan mengalihkan pandangan mereka dan melihat siluet besar perlahan keluar dari gua. Gerakannya sangat lambat, butuh 8 menit penuh sejak siluetnya muncul sebelum bisa sepenuhnya keluar dari gua. Itu adalah kura-kura besar, Gold Spirit Cloud Tiger, Heavenwood Green Serpent, Acheron Black Tortoise, Celestial Fire Phoenix, dan Terrakilin. Ini adalah 5 elemen Divine Beast. Wajah Hu Changping memucat saat kesadaran menghantamnya. Aku seharusnya sudah menebak. Legenda mengatakan bahwa Kong Si takut bahwa ruang di kuil Confucius akan tidak stabil, jadi dia telah menangkap 5 binatang buas yang kuat, masing-masing mewakili salah satu dari 5 elemen, untuk menstabilkan ruang. Mereka akhirnya dikenal sebagai apa yang disebut 5 raja bagi binatang buas lainnya di ruang terlipat. Ketika dia mendengar tentang 5 raja, dia secara naluriah berasumsi bahwa mereka akan tersebar di sekitar area tersebut. Bagaimanapun, binatang buas yang kuat sangat teritorial, dan mereka tidak bisa mentolerir makhluk lain, terutama yang sekuat mereka, masuk tanpa izin di tanah mereka. Karena itu, dia tidak dapat membayangkan bahwa mereka semua benar-benar berada di dalam gua Gold Spirit Cloud Tiger. Kura-kura hitam Acheron merangkak ke Cloud Tiger roh emas perlahan dan membuka mulutnya yang besar. Huala, air mengalir di jaring yang menyala-nyala, memadamkannya dalam sekejap. Tubuh Gold Spirit Cloud Tiger segera mengembang saat ki pedang meledak dari titik akupunturnya. Di bawah rentetan pedang ki yang tajam, tali itu terputus di setiap inci sebelum berhamburan ke seluruh lantai. Meskipun merupakan artefak Great Sage, dibakar sebelum disiram air tak lama setelah itu telah merusak integritas struktural tali. Dalam keadaan rapuh, ki pedang tajam Gold Spirit Cloud Tiger mampu menghancurkannya dengan mudah. "Orang-orang ini di sini untuk membunuhmu. Bagaimana Anda berniat untuk berurusan dengan mereka?" tanya si Heavenwood Green Serpent. "Kita harus berurusan dengan mereka, tapi masih ada satu orang lagi yang bersembunyi di daerah itu. Ayo tangkap dia sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan." Gold Spirit Cloud Tiger menundukkan kepalanya dan mengendus 2 kali sebelum berteriak, "Teman yang bersembunyi di sana, saya memuji Anda karena penggunaan segel spasial Anda yang luar biasa. Namun, itu tidak cukup untuk bersembunyi dariku." Saat mengucapkan kata-kata itu, ia melirik ke tempat Zhang Xuan bersembunyi dengan niat membunuh yang beriak di matanya.